Ada yang bilang lama kali, lu nggak usah ngatur, lu nggak senang ya lu keluar dari sini ya kan, bro? Selain donatur, Selain donatur dilarang ngatur, oh gitu ya. iya. Tapi biasa kita donatur, kita donasi sekolah kita nggak ngatur-ngatur sih. Terserah, kita kan demokratis. Oh, demokratis ya. Bukan masa donatur jangan ngatur ya. Lu nonton di sini, lu bersyukur lu gua masih mau nyalain kamera. Jadi udah lama orang kaya itu tepat waktu kan buat gua bukan buat lu. Lu nunggu sampai jam 7 mah tunggu lu di sini. Ya. Iya ini kenapa agak beda ini? Apa kameranya? Cahayanya. Nah kan bego kan. Nggak ada lensanya. Oh masih di bawah kemarin kan? Oh di bawah lensa. Oke. Jadi ini ada 2 videografer kita masih nyangkut di sana. Ya. Ada. Biar Fibonacci Iya. masih ini bro. Masih nyangkut. Masih mencari rasio di sana. Iya masih mencari rasio di sana. Jadi lensanya ini Di bawah Pierre lensanya. lensa murah nih kayaknya Gak nih. apa kita coba telepon Pierre ya? Ya bu, coba ya. Coba telepon Pierre, lensanya di bawah kayaknya nih. Ini beda nih sama nih, sama. Yang sini, Nah ini nih. wah nggak diangkat bro. Wah strum lagi. Halo Pierre. Ya, Ini lensanya masih lu bawa yang kemarin? iya satu masih di sini. Aduh Pierre. Gue mau nitipin lu kemarin, kayak nggak bakal mau deh. Tapi ada kan itu lensanya. Busuk kan ini lensanya. Yuk. Agak deketin aja mungkin. Apa? Agak deketin kameranya. Ngefek emang Pi? Kagak kan? Coba sebentar gue telepon HP itu. Ayo. Bego nih anjing orangnya. Yuk, kita mulai aja, nggak apa-apa ya, sorry ya lensanya di bawah ya. Iya. Pecah. Tadi gue juga lihat kok gembel nih anjing Black Magic gue nih anjing. Ini kayak apa? Jadi black beneran bro. Oh, Black iya. tapi tanpa magic. Enggak, ini jadi kayak Sony murahan YouTuber bro anjing. Oh, iya. Vibe-nya anjing. Iya, kayak kamera murahan ini. Kayak kamera 20 juta ini. Harusnya dibuang nih kamera kayak begini lensanya nih. Oh, iya. Agak buram. Nggak apa-apa, kita akan mulai. Oke. Bitcoin, woi set 103.200 bro. Abis kita bangun sekolah di Lombok, insya Allah sudah dapat rezeki bro. Langsung candle-nya kita pulang setelah bangun ya. Luar biasa. Langsung. Betul. Candle-nya di jalan kita Ngaceng, udah. candle-nya ngaceng. Set. Karena itulah bro, pentingnya doa ya dari orang lain. Iya betul. Kalau kita barokah melakukan sesuatu ya orang kasih juga ya bro rezekinya dikasih. Betul. Gimana bro tanggapan lo? Ini Bitcoin 103.213. Oke kita buka dulu price action ya ke mereka. Karena Ya kan, mereka banyak yang mau tahu kan. Sesuai seperti yang diungkapkan ya kita ngomong ya. Kan kita ngomong sudah saya ungkapkan. Karena kita suruh beli bro dari 76 ya. Dikatain tuh scam ya asetnya dan lain sebagainya. 76 cuman kita kan yang nyalain kamera dan suruh orang beli. Ya, betul. Dan ya itulah bedanya ya praktisi sama. So kita dari bawah bro. Bener. Lu di kripto dari 2016 tuh masih berapa tuh 2016? Waduh. Gue begini juga masih 2016 tuh ada buktinya. Ya pas orang lain mungkin nggak ngerti industri ini eksis. Masih ya. coli kan. Sampai sekarang masih coli juga sih. Bener. Influencer bodoh itu. Ya udah up ya 36%. Plus juga 2 minggu yang lalu kita ngomong ke teman-teman bahwa nggak ada alasan ya Bitcoin ini nggak retest lagi 100.000. Dan congratulations nih buat teman-teman yang beli. Dan udah up 36% lebih. So far so good. Kita masih dengan conviction kita. Target pertama kita di cycle ini ada di 100.000. Target kedua ya itu ada di 120.000. Kalau sekarang gimana price actionnya memang kita mendekati area all time high. Juga area supply ya di monthly chart. Yang mana kalau kita lihat weekly memang belum ada momentum. Tapi di sini saya bilang bahwa kita sekarang sedang berada di area resistance ya. Area di mana sebelumnya nih udah ada harga historis di sini. Jadi teman-teman harus waspada dan juga harus hati-hati
Ya karena area resistance biasanya. Ya. Ini ada yang namanya selling pressure. Jadi apakah ini area ideal untuk membeli? Saya ngomong idealnya seperti yang kita ungkapkan. Idealnya mah kemarin pas dengerin kita kan. Di 76. Tapi ya teman-teman, ketika Bitcoin udah nggak ada di area yang ideal, tapi teman-teman sebenarnya masih bisa ya mencari keuntungan di market crypto dengan apa? Untuk membeli alternatifnya Bitcoin. Ya. Jadi kalian bisa cari yang masih lagging ya. Nah, tapi gini bro, basically Bitcoin itu bergerak sesuai dengan global liquidity. Simple lagi nih teman-teman, Bitcoin itu adalah black hole bro, di mana Nasdaq itu kalau kita lihat dari 2012 lawan Bitcoin itu turun 99,97%. Yes. Bitcoin tuh ngesak semua value keluar dari capital market. Karena kalau kita lihat di Amerika sendiri, itu kan ada 4.000 ya perusahaan yang listing tuh ada 4.000. Jadi di antara bursa yang besar kayak Nasdaq dan lain-lain, bursa besar Amerika itu ada 4.000 perusahaan yang listing. Dari 4.000 perusahaan listing yang liquid itu cuma 200. Itu Amerika bro, the best capital market in the world. Jadi kalau kita ngomong Indo itu 900 itu cuma 5 yang liquid. Ya, Indonesia cuma 5 saham yang liquid. Jadi Bitcoin tuh ngesak semua value karena semua orang sadar kalau lu beli properti, kalau lu beli apapun di luar dari Bitcoin, lu kalah sama 11% monetary debasement yang terjadi selama mungkin 20 tahun terakhir bro. Ya. Jadi Bitcoin sama M2 supply sama global liquidity itu mirip banget ya. Tracking chartnya mirip sekali. Jadi kalau gue mau prediksi, kita lihat ya. Ya langsung tunjukin ini aja. adalah chart Bitcoin dan juga M2 yang mana all time-nya ini mirip pergerakannya. Ya, ini kita rubah juga ke 1 tahun. Nah, biar relevan ya dengan dikatakan Bro Timothy ya. Jadi kalau kalian cari ya GMI index dari global liquidity sama Bitcoin itu korelasinya 99% bro. Ya. Jadi korelasi Bitcoin naik ke berapa dengan global liquidity yang ada 99%. Jadi istilahnya ya bahasa gampangnya ke teman-teman, uang itu akan terus dicetak. Itulah kenapa chart M2 money supply itu selalu naik. Dan kalau kita gabungin, Bitcoin itu harganya akan selalu naik. Kenapa? Karena supply Bitcoin itu terbatas. Betul. Jadi gini, cara jelasnya simpel. Kita kan dari awal kita udah wanti-wanti bro. Jadi dari awal tahun kita yang pertama wanti-wanti. Bahkan gue udah ngomong dari tahun sebelumnya Februari turun. Kenapa gue tahu Februari turun? Karena simple, tightening. Ya. Jadi dunia ini stop nyetak uang. Jadi ketika dunia stop nyetak uang, Bitcoin itu bakal sideways terus cenderung turun bro, sampai ke 76 kemarin. Nah biasanya orang-orang yang kurang ngerti, influencer-influencer tolol, itu mereka taruh naratif di sekitar itu. Jadi mereka bilang, oh ini turun karena ini yang harian tuh. Oh turun karena harinya ada ini, karena harinya ada ini. Enggak. Itu karena tightening. Jadi ketika sekarang udah mulai easing lagi, mereka cetak lagi uangnya, Bitcoinnya naik lagi. Simple banget cara prediksi Bitcoin. Lu tinggal lihat global liquidity lagi turun atau lagi naik. Kalau liquidity turun ya Bitcoin turun. Dulu kan ini lari ke S&P bro, tapi yang paling kasihan adalah generasi milenial. Jadi generasi yang atas mereka dapat properti. Mereka dapat boomnya properti, mereka kaya. Sedangkan generasi yang milenial ini yang paling kasihan. Mereka belinya S&P 500 yang selama ini kalah sama Global Liquidity Index. Jadi ketika S&P itu cuman match atau di bawah dari liquidity, nggak nyampe 11%. Karena 8% itu angka monetary debasement dan 3% itu inflasi. Jadi hurdle rate lu untuk berinvestasi lu harus dapat 11% per tahun dalam USD. Kalau lu tambah miskin. Makanya tadi gue dapat WA bro pagi-pagi. Apa itu? Dari salah satu agen penjual reksadana bro. Dibilang, ayo investasi reksadana. Karena itu kayak WhatsApp otomatis gitu. 8% setahun. Lu kalau 8% dalam IDR lu jadi gembel luar biasa lu. Karena 11% global debasement itu dalam USD. Jadi kalau USD lu tidak bisa lu bungai lebih dari 11% investasinya, lu tambah miskin. Sulit sekali bro itu. Sulit sekali. Dan satu dunia ini cuma ada 2 aset bro yang bisa ngalahin 11% itu. Satu adalah Bitcoin, yang kedua adalah teknologi stocks. Jadi kalau teman-teman tarik chartnya antara S&P 500 dengan Magnificent Seven, wah itu jauh banget bro. Jadi Magnificent Seven, Apple, Nvidia, itu ngambil semua liquidity yang ada di global. Jadi banyak banget perusahaan yang mati. Untuk Apple tuh bisa jadi perusahaan yang luar biasa besar, perlu ada 20.000 perusahaan manufacturing yang mati. Untuk Nvidia jadi perusahaan nomor 1, perlu ada 10.000 perusahaan yang mati lagi. Jadi kompetisi untuk berinvestasi di bisnis itu basically impossible game bro sekarang. Lu nggak bisa ya. Dan kebanyakan perusahaan bahkan nggak bisa beat S&P 500. Jadi itulah kenapa kalian tanya, kenapa lu nggak pernah beli saham Indonesia? Karena nggak bisa. Gue nggak bisa kalahin monetary debasement global ya kalau gue beli saham di lokal. Satu itu di pair dengan currency lokal. Sama kayak lu mau suruh gue beli saham di Nigeria, gue nggak mau gitu. Orang saham di US aja kita sungkan bro. Kecuali beberapa, gue cuma pakai MicroStrategy which is ya higher betanya Bitcoin kan. Cuman di luar itu nggak ada yang bisa gue investasikan. Gimana bro, menurut lu tesis terhadap jumlah uang yang beredar dengan harga Bitcoin, korelasinya? Yang ternyata sangat tinggi. Ya itu kan sebenarnya sesuatu yang simple math. Bitcoin ini jumlahnya terbatas cuma 21 juta.
uang yang dicetak itu Ya. akan semakin tambah banyak. Iya betul. Terus kemudian GDP secara global itu akan terus mengalami kenaikan. Sebenarnya bukan karena value dari human itu yang meningkat. Betul. Karena orang tuh tambah banyak jumlahnya. Setuju. Kalau orang tambah banyak jumlahnya ya mau nggak mau value creation tuh bukan karena sesuatu itu unik atau rare. Ya hanya tambah banyak aja orangnya. Iya. Jadi by that simple math itulah mengapa ya kita ngomong Bitcoin jumlahnya terbatas ya, finite supply, dan fiat itu infinite supply. Selalu ada cap. Iya. Kita mau masukin apapun. Saham juga ada capnya, instrumen apapun juga ada capnya. Sehingga banyak ya perusahaan-perusahaan gede ini akhirnya nggak punya pilihan lain selain ya udah dimasukin ke Bitcoin. Akhirnya begitu baru mulai kan? Karena ya itu salah satu tesis juga yang membuat kita waktu itu di 76.000 kan ada juga ya. Apa di stream sebelumnya. Waktu itu kita jelaskan ya sangat confident ya. Kita saat itu bilang kan kita bayar di sini. Di 76.000 tuh. Di Iya. 77.000 di videonya. Dan ya naik 36% karena kita tahu banget ya selain secara teknikal ya ini kan di luar kepala ya. Iya. Bagi yang udah di market lama kayak kita ini di luar kepala teknikalnya. Cuman kita Minum dulu. jadi batuk. Coba Cuman kita juga lihat ya, naikin sedikit bro mic-nya. Nah, M2-nya ya M2-nya. Keselak gue ya. Keselak kan? Ya kita lihat ya M2-nya yang mana ada potensi ya kita lihatlah di sini chartnya ya. Dengan di mana ya Bitcoin tuh bottom ya Ya. 1 April. Oke, kita lihat di 1 April. Nah, di sini ya kita tahu di sini M2 money supply ini terus ya mengalami kenaikan ya. Disitulah kita sangat confident ya dengan Bitcoin di sini double bottom dan dia mengalami kenaikan. Tepat ya di 76. Nah ini kalau kita kecilin ya semua time frame-nya kita bahas juga ke teman-teman ya di dalam Akademi Kripto ya. That was the bottom. Itulah kenapa ya kita nambah juga ya posisi di sini ya ketika ada double bottom di Bitcoin dan ya market melakukan V-shape rally ya sampai Ya. lebih dari 100.000. Ini fakta yang teman-teman harus tahu ya. Kenapa ada yang tanya tadi, kenapa nggak market lokal bro? Karena market lokal itu isinya saham zombie gue sebutnya. Jadi perusahaan-perusahaan yang zombie. Perusahaan Gimana zombie itu apa? Perusahaan yang tidak bisa secara organik grow tuh 15-20% earningsnya tiap tahun bro. Jadi ketika perusahaan itu tidak bisa grow seperti Bank BCA let's say, perusahaan itu tidak di value dengan market. Ya. Jadi kita lihat banyak sekali, misalnya 900 saham yang listing ya bro ya. Ya. Gue kan dari dulu analisa, gue hafal semuanya laporan keuangannya. 800 tuh zombie. Ya. Zombie itu udah nggak grow perusahaannya, cuma di situ aja. Bahkan ada yang zombie yang udah setengah-setengah hidup, yang zombie yang udah tangannya buntung bro. Zombie yang tangannya buntung tuh udah PI-nya udah merah, udah minus, udah nggak submit laporan keuangan. Itu ada 100 perusahaan seperti itu. Yang dikasih special notation sama bursa ada 200. 600 tuh earningsnya di bawah 100 M per tahun. Lu bayangin nggak? Perusahaan TBK sama apa kita punya duit nih dalam waktu seminggu, profit setahunnya ya dengan ratusan karyawan tuh lebih sedikit. Jadi itu perusahaannya zombie gitu. Zaman dulu kan kalau lu pengusaha yang sukses, lu pengen IPO bro. Zaman sekarang udah enggak. Zaman sekarang udah enggak seperti itu. Lu perusahaan pengusaha yang sukses, lu malah mau stay private. Buat menikmati cash flow-nya. Zaman dulu tuh sukses dalam berbisnis adalah bisnis yang IPO. Ya. Tapi nyatanya sekarang. Prideful gitu ya. Prideful. Pasar tuh jadi monopolistik. Jadi hanya ada beberapa perusahaan batu bara, perusahaan energi, perusahaan perbankan yang ngambil semua value-nya di capital market. Yang lainnya jadi perusahaan zombie semua, sama beberapa FMCG consumer goods. Nah, ada yang tanya tadi, oh tapi kan bisa multi-bagger investing. Apa dulu nih multi-bagger investing? Karena semua sama, ini gue gak ngomong Indonesia, lu mau di Nigeria, mau di Malaysia, Thailand, US, konsepnya sama. Value itu akan diambil sama beberapa saham yang sangat besar, yang monopolistik. Contohnya seperti Meta, Google, Facebook, ya Facebook Meta kan. Itu dia accrue semua value dari perusahaannya. Kalau lu ngomong, oke, tapi ada cara investasi tadi yang bilang kan. Oh ada cara investasi di mana ketika perusahaan ini mau corporate action, baru dimasukin sahamnya gitu kan, baru dimasukin asetnya. Itu kalau di luar negeri di SEC itu namanya insider trading dan itu di penjara. Ya. Itu very serious crime di luar negeri. Ya, jadi lu kalau beli di Amerika nih SPAC nih misalnya perusahaan cangkangnya lu terbukti lu beli duluan dengan informasi yang lu punya akan aksi korporasi yang dimasukin sesuatu, itu SEC penjara bro. Tapi kalau di sini kan jadi bahan pamer biasanya bro.
Oh iya, Sama itu beda, influencer. itu beda cerita. Tapi kalau misal di SEC yang gua tahu di Amerika, Iya. itu bukan sesuatu yang kayak lu banggakan gitu. Kalau di sini kan, Corporate action yang lu tahu duluan dan lu beli barangnya, iya. oh itu very serious crime. Bahkan kita ngomong nggak level hedge fund ya. Salah satu trader di hedge fundnya itu bisa diperiksa. Jadi Ya, kalau ada 1-2 transaksi yang mana Ya. itu dia front running. betul. Corporate news duluan. Salah satu yang paling terkenal melakukan ini, yang ditulis di buku Black Edge itu namanya Steve Cohen, bro. Steve Cohen dulu punya Ya. SEC Capital. Jadi SEC Capital tuh melakukan ini dalam jumlah yang masif. Makanya returnnya besar sekali, 30% tahun ke tahun. Tapi akhirnya Steve Cohen ini dikenain surat bro sama SEC dan diminta fine terbesar dalam sejarah dunia waktu itu. Dia bayar, tapi hukumannya adalah dia nggak masuk, tapi dia harus ubah dia punya hedge fund jadi family office. Jadi dia nggak boleh dapat duit dari luar lagi, lu cuma boleh kelola family office. Nah, sekarang namanya 0.72 tuh family Ya. office-nya. Jadi kalau teman-teman konsep investasi seperti itu bukan investasi, ya. Lu dapat informasi asimetris yang lu dapatkan entah bagaimana caranya untuk melihat aksi korporasi yang terjadi. Contoh gini misalnya, gua tahu Apple earnings-nya bakal beat analis, bro. Gua trade itu Apple, ya gua pasti untung lah, gua leverage aja kalau gitu, ya kan? Karena gua tahu earnings-nya duluan. Tapi kalau gua tahu earnings-nya duluan dan gua melakukan trade dengan informasi yang tidak ada secara publik, itu artinya apa, bro? Udah pasti insider trading. Iya. Contoh, misalnya ada perusahaan A. Dia quarter ini bikin duit misalnya 5T, bro. Tiba-tiba gua tahu nih, quarter depan dia bikin 10T nih. Bakal masuk nih 10T nih ke earnings-nya. Ya gua belilah hari sebelum earnings-nya. Karena pas earnings itu meledak dor gitu pasti. Itu kan. Jadi ya kita mah juga banyak dengar begitu, bro. Iya. Gue juga dengar kemarin ada salah satu perusahaan yang mau disuntik gitu loh. Cuman apakah gue trade ketika sahamnya masih kecil? Enggak dong. Gue gak melakukan aksi kan ketika itu terjadi. Harusnya hari ini udah naik, tapi gue gak usah sebut lah namanya apa. Gue bilang ke dia, bahkan pas lagi OTW balik dari sekolah, bro ini ada aksi korporasi. Kita pengen lihat doang kan harganya seperti apa. Tapi gue gak beli. Sekuritas gue bersih, gue gak beli. Ya jadi karena ya itu beda-beda lah ya. Balik lagi moral orang beda-beda. Cuman kalau kita percaya analisa yang subjektif, analisa yang objektif, contohnya seperti Bitcoin kan bro, 76.000. Apakah kita tahu itu bakal pasti naik? Enggak, tapi analisa kita secara teknikal, secara global M2 money supply bilang bahwa itu naik. Jadi kita ambil keputusannya Ya, itu. itulah Gitu kenapa saya suka kripto ya. Kripto itu market yang paling adil. Betul. Ya, orang ngomong ini Bitcoin insider dan lain sebagainya, kita 76 pakai technical only bilang itu bottom. Betul. Beli juga ya. Histori kita beli di Betul. 76. Dalam artian ya memang a global market yang nggak dimanipulasi. Betul. Orang beneran kalau emang jago menurut saya itu tradingnya kripto. Iya. Kalau orang jago karena oke saya dapat insider itu nggak jago trading namanya. Iya betul. Itu jago nguping namanya, bukan Betul. jago trading. Orang yang jago trading itu pure pakai chart, pure technical, live stream dan lain sebagainya. Gini, Ya. bedakan antara insider trading dan information gathering. Information gathering itu Ya. seperti ini contohnya. Misalnya gue mau beli saham perusahaan BSD. Gue datang ke misalnya marketing galerinya, gue tanya salesnya, oh ini laku nggak? Gini. Itu boleh, itu information gathering. Sah saja, semua orang bisa lakukan. Karena itu salah satu dari mosaic teori dalam analisa. Iya. Tapi kalau gue tahu nih bahwa akan ada aset yang di listing ke BSD, itu insider trading. Jadi jelasnya di situ. Gitu. Iya. Nah, ngomongin soal teknikal bro, kemarin ada satu yang lu call lagi dalam, Yes. yaitu Ethereum. Coba lu kasih tunjuk analisa biar teman-teman bisa dapat gambaran ya. Of course kita nggak akan ngomong ya kripto apapun di sini, karena semuanya akan kita share di dalam. Tapi buat teman-teman biar bisa paham, maksudnya analisa itu seperti apa? Coba tunjukin bro. Ya, kita kemarin ya jam 9 pagi tuh ya, Ethereum sebelum breakout ya. Kita bikin chart ini. Dimana ini pure technical yang kita jelaskan. Apakah saya kenal Vitalik? Enggak. Pernah ketemukah dengan Vitalik? Enggak. Ya. Pernah ngobrol bareng sama kayak salah satu misalkan developernya ETH dan lain sebagainya? Enggak. Ya, betul. Tapi saya perlu lihat technical, kenapa ini ETH jam 9 pagi saya bisa naik, jauh naik. Coba di zoom bro, itu harganya biar kelihatan harganya. Nah, harganya masih di ini ya. 1846 Iya. di sini. Oke. Apa yang terjadi ya waktu itu? Saya lihat satu chartnya ini punya struktur untuk dia mengalami breakout ya. Dia Iya. mengalami penurunan, terus kemudian di sini ya dia break ya below di area 1500 ya, dan strukturnya ini OTW bullish ya, Iya. secara struktur ya. Dimana kalau kita lihat pattern yang kasat mata ya, dia seperti inverse ya, head and shoulder di sini ya. 1, 2, 3.
Dan di sini juga ada ascending triangle, potensi flat out, breakout. Stochastic di sini udah crossing. Terus saya bilang di sini solid ya buat plan retest ke area 2000 ya. Terus kita lihat nih chartnya ETH hari ini. Saya nggak mau ini ya bahas, tapi ya ini udah terjadi. Ini sesuatu yang udah terjadi. Dan ya per hari ini 2.300 bro. Ya, jadi ini before-nya ya. Kita teman-teman lihat ya di sini. Ini before-nya. Oke. Dan ya ini after-nya ya. Dia udah hit ya lebih dari target dan ya cukup oke ya kenaikannya. Kita ngomong ETH dari low-nya udah naik 27%. Nggak ada aset lain di dunia ini yang naik bro 2 hari lebih dari 30%. Oke, jadi itu contoh analisa ya. Itu based on price action, dia bikin harga seperti apa dan prediksi harga masa depannya tanpa ada informasi. Iya, nol. Iya. Ya. Enggak yang ya saya dapat bocoran ya enggak juga. Ya lihat chart. Make the trade. Ya, just trade. Ada yang bilang bro Tim minta klarifikasi di Discord banyak akun namanya Timotol dan Kalimasada. Nah ini kenapa lu minta klarifikasi ke gue? Kan gue udah bilang dari dulu ya. Gue tuh orang yang gak punya banyak waktu, gue gak mungkin ngechat lu ya. Jadi kalau ada yang sampai ngechat lu itu udah pasti penipu ya. Itu bukan gue gak mungkin ngechat lu ya. Gue gak mungkin nawarin lu apa-apa ya. Karena gue gak butuh duit lu gitu ya. Dan gue gak mau buang waktu gue juga chat lu. Jadi gak akan ada yang chat lu ya. Kayak ada yang bilang, ada yang chat gue Instagram namanya Timotol. Gue gak mungkin chat lu ya, gak mungkin. Gak mungkin gue mau luangin waktu. Ini ada yang bilang, Bang baru umur 15 tahun dan suka nontonin video lu, minta sarannya mending fokus buat jualan biar dapat duit atau fokus belajar kripto. Ini maksudnya sederhana gitu loh. Mereka mau fokus, lu mau fokus jualan boleh, atau lu mau fokus kripto aset masa depan kan tinggal simple. Ya. Apakah lu bisa cuman fokus di kripto? Bisa, dia cuman di kripto. Iya. Nggak jualan yang bangkrut. Jualan yang nggak laku tapi bisa trading kripto. Itu dua skill set yang berbeda menurut gua. Dan yang menurut gua yang lebih cepat sekarang ya lu fokus aja satu hal gitu. Ya. Fokus kripto ya fokus kripto, lu gak usah kerjain yang lain. Gimana menurut lu? Ya setuju. Endingnya juga orang kalau fokus ke satu hal tuh nggak mungkin ada satu hari di mana dia itu nggak beruntung. Orang tuh kadang berpikir selalu tentang, wah saya nggak jago nih di bidang ini. Jawabannya kamu kurang lama mencoba. Betul. Kalau kamu ini orang yang paling bodoh, orang paling nggak ngerti apapun, nggak mungkin kamu miss ya di kripto sampai 3 cycle, 1-2 bulan itu bulan terbaik, kamu nggak mungkin nggak positioning apapun di situ karena ada banyak bulannya. Iya. Ya, kita ngomong 3 siklus ya 12-an tahun, 10-an tahun. Iya. Ya. Terus habis itu nggak mungkin dari 10 tahun itu kamu kali 12 bulan. Dari 120 bulan tuh nggak mungkin ada 1 bulan tuh yang nggak ngerubah hidupmu. Iya. Jawabannya ya kamu gampang menyerah. Iya. Dan gampang membandingkan diri dengan orang, oh nggak cocok. Iya, betul. Kamu nggak pernah mencoba lebih lama aja jawabannya. Betul. Tapi jangan udah lama nggak belajar ya. Contohnya misalnya orang bilang, oh dia OG Bitcoin tapi rumahnya jelek, itu malu. Lu mau ngibul, lu cuma beli Bitcoin sekali terus lu tinggal buat main game kali lu beli Bitcoin. Iya, mungkin jangan OG-OGan lu, sok-sok udah lama OG, lu udah katanya. tahu Bitcoin tapi iya, tapi kok miskin lu? ya buat gitu. beli itu tembak di PB tuh. Iya, buat beli tembak di PB itu. OG. Iya, gua kadang ada lihat investor kripto katanya, oh gua OG nih udah lama nih di kripto, kok masih miskin lu? Itu pertanyaan sederhana. Ya. Kalau udah lama di kripto ya kaya lah. Kalau udah sama kan kayak gue udah lama lu bisa bilang gue udah lama di properti, tapi lu cuma sales gitu anjing. Ya lu lama di properti tapi miskin. Enggak bilang gua lu bukan developer hebat. Enggak, gue bilang gini, gue pemain properti lama gitu. Padahal agent gitu. 20 tahun itu agent. Gue pemain properti. Iya. Sama tuh, gue pemain kripto udah lama, anjing lu miskin. Karena ini bro, gue percaya ya memang uang itu merupakan faktor yang sangat penting ya bro ya. Iyalah. Kayak contoh misalnya, kita dulu suka bencana-bencana bro kan, misalnya kalau naik pesawat. Lo kalau naik pesawat ya, ini gue kasih tahu faktanya nih, fakta tentang pesawat ya. Itu kan orang bilang, oh harus misalnya ditegakkan kursinya. Itu kalau di private jet lo bisa tiduran bro. Benar. Itu turbulence pun lo boleh ke toilet. Iya boleh sih, berak sama begini tuh boleh. Gak pernah akan diatur. Gak usah jauh-jauh lah, kita kejauhan lah mereka. Mereka bisa punya sedikit bisa naik bisnis kelas lah sih. Lo coba, lo naik bisnis kelas, lo disuruh pakai seat belt atau enggak? Itu gue tanya lo aja. Kalau memang itu aturannya. Terus coba lo sandarin belakang ini kan. Diminta gak buat, tegakin ya gitu. Pasti enggak bro. Ya kan? Coba lo tanya, itu pesawat yang sama loh. Kan berarti lo semua dikerjain atau apa kan? Ada yang bilang, oh tapi gue
Ada kemarin gue sempat lihat Bo, ada kasus viral. Apalagi tuh? Ada kasus viral di mana dia ada orang ya, anaknya sempat meninggal karena nggak ditangani dengan baik. Dia bilang kalau misalnya dia kaya itu dilayani dengan baik pasti. Memang betul dia. Ini gue nggak membenarkan pihak rumah sakitnya ya, karena itu pasti ada salah ya dalam kasus itu. Dan gue nggak mendalami kasus itu. Tapi yang dia ngomong tuh benar. Dia demo dan dia orasi seperti ini. Dia sendiri di demo dia bilang, ini karena saya hanya orang miskin, makanya ini terjadi sama saya. Kalau saya adalah orang yang kaya, mereka pasti nyembah saya. Dia betul. Itu menurut gue juga bukan orang yang bodoh bro, dia paham konsepnya. Cuman kan pertanyaannya kalau gitu, harusnya semua orang jadi kaya dong. Atau semua orang harusnya mau untuk menjadi kaya. Tapi kan gak semua orang bisa. Gitu. Dan menurut gue kalau lu sekedar jadi kaya dengan apapun bidang ya, mau kripto, lu mau jualan, terserah. Lu akan menikmati hidup yang jauh lebih enak dibanding lu jadi miskin bro. Ya kan, even ke keluarga segala macam. Gimana kalau menurut lu? Ya siapa sih bro sebenarnya orang mau saya ngomong kekurangan. Tapi kan ada yang memproteksi dirinya dengan bilang oh dia tuh misalnya dia sukanya belajar gitu kan. Dia suka belajar tentang politik terus mau hidup miskin tuh ada. Itu cacat biasanya pikirannya. Iya, banyak bro. Karena secara alami manusia itu gak ada yang mau hidup kekurangan bro. Itu sebenarnya dari dulu ya. Jadi saya gak pernah lihat loh orang yang kayak gak mau hidup berkecukupan. Kecuali mereka ini sebenarnya udah kalah di hidup. Terus cari justifikasi bahwa saya happy kok seperti ini. Iya benar. Ya happy tapi matanya gak kelihatan happy ya. Bener. Udah mau nangis gitu. Makanya saya happy kok. Saya happy di KRL. Bener. Tapi saya happy naik ekonomi tegak. Ya matanya merah gitu ya. Sambil merah. Jadi janganlah ya. Bener. Kita memiliki pemikiran bahwa saya nggak bilang ya semua orang tuh harus hidup berlebihan. Ya tapi berkecukupan. Iya. Tapi kita jangan kayak settle for less. Bener. Dalam artian kita tuh kalau kita paksa, kita tuh pasti bisa. Dan apapun di dunia ini kita tuh selalu punya pilihan. Apapun itu. Jangan menjadi orang yang berkata bahwa wah saya ini hidup seperti ini. Karena saya tuh harus ngehidupin keluarga saya. Saya nggak bisa kemana-mana. Saya tuh setiap hari ya harus kayak ngurusin keluarga. Selalu ada pilihan. Betul. Ya mungkin kita bisa pilihan ya kita pergi dan kita ya cari uang yang banyak supaya kehidupnya keluarga jadi lebih baik kan bisa juga. Bisa juga bener bro. Tapi orang selalu bilang kayak oh ini nggak ada pilihan saya harus menjaga keluarga saya. Jawabannya ya pilihannya kamu mau seperti itu. Kamu milih untuk hidup seperti itu. Ya milih untuk hidup seperti itu. Jadi ya selalu ada pilihan dalam segala hal. Kayak orang barusan dia walaupun demo tapi yang dia ngomong bener. Kalau dia waktu itu orang kaya dia datang situ nggak akan hal itu terjadi sama dia. Dia tuh tahu itu bahkan. Iya. Harusnya dia mencoba. Tapi banyak orang yang nggak tahu. Oh iya, banyak lagi yang nggak tahu, beda lagi tuh. Dan dia ada yang tahu, tapi nggak ngapain? Nggak mau mengakui. Iya, nggak mau mengakui, benar. Ya jadi, menurut saya orang itu egonya harus belajar dikecilin sih sebenarnya. Karena banyak sekali orang ini yang hidup ya dengan ego yang terlalu gede, ya sampai dia taruh helm itu ya, saking gedenya egonya tuh nggak bisa masuk tuh helm. Iya, besar banget kepalanya. Egonya harus dikecilin tuh. Ada yang bilang, tapi lu bilang bro Tim ini Zahran nih namanya. Ini orang yang mikir kayak gue tuh ngomong A, terus gue ngomong B, terus kontradiksi. Padahal enggak. Dia bilang, tapi lu pernah bilang kalau uang masih 10-5 juta, 10-50 juta, it's nothing money. Bener, it's nothing money. Gak usah mikir Bitcoin buat fokus kuatin earnings power. Satu, gue gak pernah bilang untuk gak nabung Bitcoin ya. Gue bilang Bitcoin itu adalah tabungan dari dulu. Ini udah lama sekali gue ngomong. Ya, dari 5 tahun lalu gue masih ngomong hal yang sama. Ada bilang fokus kuatin earnings power. Apakah trading itu bukan earnings power? Apakah orang yang bekerja jadi trader di Goldman Sachs itu bukan earnings power dia? Iya. Otak lu monyet gitu kan. Kayak lu mikir nih apa kayak wah ini hitam. Ini hitam gitu kan. Ini putih. Ini putih. Goblok kan. Zahran itu. Iya. Trading itu adalah sebuah aktivitas yang lu lakukan secara aktif. Lu ngeliat chart, lu ambil posisi, lu tutup posisi. Yes. Itu ada profesinya itu teman-teman. Ya. Lu kalau cari trader ada di JP Morgan tuh ada trader ya. Di sekuritas juga ada trader. Di aset manajemen tuh ada trader. Itu profesi teman-teman. Itu profesi yang bahkan bukan duit lu sendiri lu masukin. Lu bisa duitnya orang, lu digaji nih sama bank untuk lu trading tuh ada. Di Goldman Sachs tuh ada divisi floor tradernya teman-teman. Itu profesi. Gitu loh. Bukan kayak oh itu lu cuma diem nangkring-nangkring ya. Lu kayak tadi bro kakak. Hajar di situ di price entry ETH tadi 2000 ya udah bye bye.
Dapat duit nggak? Dapat. Semua yang di dalam kita dapat duit nggak? Dapat. Ya. Orang kayak lu yang masih bingung, oh ini apa fokusnya kemana ya? Itu goblok. Karena lu nggak take action. Orang kaya tuh selalu take actionnya cepat bro. Dia lihat apa? Dia take action. Dia lihat apa? Dia take action. Nih kebanyakan orang nanya sama lagi nih. Mau berkarir di industri AI, menurut lu belajar mending kuliah atau course? Itu kayak pertanyaan goblok. Lu kan mau fokus AI nih. Lu udah cari sendiri lah di Google gitu. Ngapain lu tanya gua? Artinya lu gak pernah mau fokus, lu cuma prokrastinasi gitu. Oh gua mau begini nanti, oh gua mau kripto nanti, oh gua bagus trading atau beli Bitcoin earning spot, kontol. Bego lu gak usah nonton gua lagi gitu orang kayak lu. Ya. Karena kita udah tahu nih, kita berdua tahu bahwa dua industri besar, AI dan kripto. Yes. Kita nggak bisa bikin AI. Gua dan Bro Kakak tidak bisa bikin AI. Bukan skill set kita, bukan kepintaran kita di situ. Ya kita akan pakai AI sebagai alat, tapi kita tidak akan berinvestasi di AI. Kita tidak akan mengerti tentang AI. Kita ngerti tentang kripto. Karena itu yang mau gue ubah. Menurut gue uang itu tidak adil dan yang gue mau bikin adil adalah uangnya. Ya gue fokus di sana dan gue kerjakan gitu loh. Sesuai porsi gue, exchange-nya gue bikin, edukasi gue bikin. Ya. Medianya gue bikin, semuanya gue bikin. Ini kan kita baru mau ke step yang ketiga bro, media kan. Kita mau bikin tim media baru segala macam untuk karena buat sebarin, saatnya kita sebarin gospel kriptonya ini. Gitu loh. Ke orang-orang yang mau nonton ini gitu. Setuju. Gimana menurut orang yang kayak bingung gitu. Dia mau ini, mau itu. Terus kayak ini mulai dari mana ini? Ya mulai anjing. Lu kalau mau belajar main piano, lu gak nanya Beethoven kayak cara mainnya gimana. Enggak, Beethoven tuh langsung main gitu. Atau pelajarin ya sejarahnya Beethoven. Oh iya, harus gimana gitu. Enggak, main aja pianonya. Iya. Gimana menurut orang mau trading kripto nih bilang mau sukses, mau kaya. Tapi kayak mikir-mikir nih mendingan mana dulu, jualan dulu, trading kripto dulu. Lu pilih satu lah anjing. Kayak sulit banget gitu loh otak orang Indonesia itu. Ya orang mungkin ini ya, saya ngomong terlalu lama bro. Iya. Saya bilang ada belenggu di dalam satuan masyarakat ini yang mana mereka ini kebanyakan berteori. Iya betul. Karena kan kita sekolah apapun selalu dikasih teori. Cuman kayak praktiknya tuh minim sekali. Menghafal bro, menghafal teori. Itulah mengapa ya kita ngomong orang jadinya apa-apa tuh diteoriin dulu. Iya betul. Tapi actionnya kurang. Ya apakah teori itu nggak penting ya? Jawabannya penting. Penting. Tapi ya by the time kamu tuh harus imbangin antara teori dan aksimu. Kayak misalkan join AC nih belajar. Oke, saya mau belajar 2 minggu. Ya, setelah 2 minggu tuh ya kamu pelan-pelan aksi ya sambil setiap hari pun juga sambil belajar. Betul. Jangan 2 minggu itu nggak ngapa-ngapain terus habis itu nggak butuh waktu 2 bulan lagi, itu kelamaan jawabannya. Karena market bergerak sangat cepat. Ya ini pun dalam waktu sehari itu udah naik 28%. Ya itu Ethereum naik berapa persen? Itu kalau lu taruh uang 10 juta udah berapa duit lu? Udah dapat duit kan lu sekarang udah makan lu sekarang. Tapi kalau lu nggak action. Nah gini deh contoh deh, oke. Gue mau nanya yang ikut webinar kita berapa banyak sini? Coba kalian jawab sini. Yang ikut webinar kita berapa banyak sini? Ayo coba. Ini kalian chat di sini yang ikut webinar kemarin. Dan gue pengen tanya kalian, dari yang ikut webinar kemarin aja yang udah untung dari Bitcoin dan dari call Ethereum yang ikut di dalam, itu berapa banyak coba? Yang cuan kasih tahu kalian cuan jumlahnya berapa? Biar kita tahu di sini, ya. Kalian cuan dan jumlahnya berapa dari Ethereum? Ya, yang udah ikut di dalam, udah member di dalam, gitu. Jadi buat yang bilang, oh ini jual scam, nah hadir cuan. Itu kan bro, simple lu dengerin praktisi kan kita memang we make fucking money dari sini. Gue bilang tadi 600 perusahaan TBK itu di bawah 100 M, gue tuh bikin duitnya seminggu. Gitu. Itu perusahaan setahun tuh net profitnya banyak di bawah 100 M. Ya, nah cuan 35 juta dari ETH call di dalam spot, ya kan? Itu Kata-kata kayak kader kelas, berarti balik modal dong. Berapa hari itu bro dari webinar? Ya 2 hari ya. 2. Itu berarti 100 juta tuh kan. Iya, 2. Tapi yang skeptisnya kayak, gue pinter. Enggak, kayaknya mereka berdua ini scam. Bahkan gue kemarin pas bikin video bro. Yang bikin video sekolah. Lu tau ada yang komen apa? Kan ada media liput kan, ada yang komen. Ini mah gak beda jauh sama afiliator. Nah gimana tanggapan gitu. Ini kita buka deh pertama, ayo. Ini yang kelipar semua ayo, kita ajak sini. Kita kasih tahu faktanya, gimana menurut lu dulu, habis itu baru gue. Ya udah capek ya bro, kayak 2 tahun tapi narasinya tetap sama terus. Iya, katanya ini mirip seperti afiliator yang ini IKA dan DS, ayo. Antara orangnya bodoh atau memang kayak ada orang yang sengaja ini ya. Enggak, saya paham ya. Kalian tuh nggak ngerti sama sekali market keuangan. Ya. Kemudian
terjerumus kita ngomongnya. Ya, memang Dengan terjerumus. Sesuatu yang kurang tepat. Betul. Dan akhirnya timbul skeptisme yang sangat tinggi. Terus Ya. kamu mikir semuanya yang dikaitkan dengan dunia keuangan ini trading Ini layar. Ya lu kira ini kayak binomo gitu, goblok lu memang. Iya, itu nggak sama ya jawabannya. Jadi ya saya tahu kalian masih trauma, cuman ada batas bro antara orang trauma dan Goblok kan. iya. Ya kita paham. Jadi ada dua sosok yang waktu itu fenomenal, ngaku-ngaku, gue kasih tahu ya, ngaku-ngaku kaya. Ini penting nih. Yes. Karena beda loh orang kaya sama orang ngaku-ngaku kaya. Ya, nanti gue akan kasih tahu perbedaannya apa. Cuman lu jangan kira kayak orang di finance, lu masa bilang kayak trader di JP Morgan itu afiliator begitu kan? Itu beda sekali. Afiliator tuh apa sih? Lu masukin orang ke platform trading bodong yang Bukan isinya kayak adalah platform judi. Ya kita nggak bilang trading bodong, platform judi ya. Lu ngajak orang ke platform trading judi, lu dapat komisi dari situ, itu afiliator tuh namanya. Ya. Kita itu apa yang kita lakukan di sini adalah kita mengedukasi kalian secara gratis di sini, ya. Yang mau real time kita trade apa itu kita kasih di dalam. Dan gue punya banyak bisnis yang lain, ya. Lu bisa lihat beda sekali. Gini deh, contoh. Apa sih bro phrase yang bisa mereka ngomongin para afiliator ini, ya kan? Kayak apa-apa murah kan? Murah gitu, murah banget gitu kan. Itu mobilnya dia tuh murah banget bro. Ya murah banget. Murah banget mobilnya tuh ini. Nih. Afiliator itu loh, ya. Gua sampai gatel. Nih mobilnya afiliator. Nih. Ini. Ya. Yang sama-samain gue sama ini mobil yang paling mahalnya dia ini nih. Ya. Semiskin itu, gue kasih tahu. Apa viralnya apa? Beli apa? Tesla nyicil. Kan gue tanya bro yang punya showroomnya. Nyicil kok katanya? Iya. Beli cash katanya. Itu Tesla sama lukisan gue, satu mahalan lukisan gue di rumah. Gitu loh. Goblok banget lu anjing. Itu remnya Terus kayak GT3 RS itu. Itu remnya GT3 RS. Kayak lu kayak bandingin, oh ini the next gitu. Kan the next berarti soal dia lebih hebat gitu kan. Iya. The next. Kontol. Klubnya di ruko bos. Itu restoran kita Red Bear itu. Yang wah ini klub. Outlet Holy Wings gue sampai Malaysia anjrit. Lu jangan sama-samain gitu loh. Ya, gue kesel banget soalnya. Kayak ini soalnya banyak influencer anjing yang goreng narasinya. Oh the next. Influencer cacat tuh biasanya. Oh influencer cacat biasanya ya. Oh iya. Jadi banyak yang bilang, oh ini the next. Mau coba di framing kan anjing lu semua gue bilang. Ya. Lu mau framing kan soalnya yang kita kerjakan tuh sama anjing tuh. Itu yang gue paling benci dari semuanya. Gue biasa lah. Mau dikatain jual kelas, boleh. Sah. Ya lu katain gue jual sah. Tapi lu samain gue sama orang yang promosi apa situs judi. Nggak sama orang lebih miskin tiba ya. Miskin jauh. Iya. Ada yang bilang kan, oh tapi ini apa mereka bitcoinnya banyak. Ini gue buka ya. Kan yang punya exchange itu semua teman kita. Lo harus tahu itu tuh editan inspect elemen di apa layarnya bro. Itu inspect elemen. Pernah tuh diedit di Instastory 33T. Hey, Indodax tuh nggak ada 33T. Goblok. Karena dia tuh tahu orang Indonesia goblok banget, percaya gitu kan. Iya. Gak ada orang kaya yang percaya sama orang naik California. Vroom California. Ini jam tangan itu mobilnya loh. Gitu loh. Porsche-nya juga yang satu lagi dia disamain sama satu lagi itu bro. Itu Porsche-nya. Itu ban kita, ban mobil kita itu. Ya. Iya bener. Janganlah apa. Lu masa samain kayak Porsche biru murah sama GT3 RS itu kayak. Dan jangan mau diprovokasi orang bodoh biasanya. Lu jangan mau diprovokasi orang bodoh. Gue kesel banget itu. Gue posting sekolah kenapa malah larinya ke sana lagi bro. Bener. Ngeselin tuh ya. Padahal kita juga kayak. Itu yang bikin gue kadang pengen berhenti tuh. Kalau yang itu kayak lu afiliator. Duit sendiri. Lu mau nyamain kita sama anjing. Gak masuk akal itu bener gak masuk akal. Karena kan harus tahu orang yang seperti itu ya. Yang apa. Orang yang bilang bahwa kayak misalnya. Sesombong. Kan ada yang bilang kan. Bahwa apa yang di atas tuh tidak bisa miskinin begitu-begitu. Itu orang yang sombongnya luar biasa bro. Oh iya. Orang yang sombongnya luar biasa. Itu gak mungkin pamer mobil murah. Itu mobil termahalnya dia. Gitu loh. Itu yang anak orang Indonesia tuh gak nyampe gitu loh. Ya sama-sama. Sampai flexing mobil 1,5 M dicicil kan anjing bro. 1,5 M tuh kayak servis mobil gua. Servis mobil gua ini 1,5 M.
pintu 2 tuh, Nggak kayak hidroliknya inilah. ganti. Kayak karena orang Indonesia tuh kayak lihat 2 pintu, Dikira sama. dikira sama gitu kan. L300 juga 2 pintu. Lu ya. tahu gak sih bedanya mobil Mobil 2M box sama juga 30M 2 pintu, kan? gitu. Iya makanya. Orang yang bisa kayak menghina bahkan kayak apa namanya? Ya gue ngomongnya yang di atas lah ya. Yang berani menghina seperti itu kan iya. sombongnya luar biasa, bro. Mau bayar Dan itu utang diomongin gitu di ya. asli, Mau ngomongin di bayar- live. Mau bayar utang gitu. Dan lu jangan salah, gue tuh yang pertama loh. Kalau kalian pasti ingat, gue kan pertama kali muncul tuh di TikTok, gue yang anjing-anjingin semua orang itu. Gue yang bilang dulu, anjing trading ini judi nih. Terus orang sekarang ngaitin gue lagi bilang katanya dulu trading judi. Enggak, itu trading option, binary option, gue bilang judi. Gue yang ingetin kalian semua pertama. Masih pakai kutang tuh gue ingetin kalian. Coba kalian cariin tuh videonya. Gue yang ingetin Indonesia itu. Ada yang tanya kan, 2020 orang ini kemana? Itu gue ingetin lu semua. Gitu. Ya. Jadi udahlah gitu ya. Jadi jangan disama-samain karena dia juga kesel gitu loh. Lu disama-samain sama orang Bandung itu, bro, yang cengar-cengar gitu. Dengan mobil murahnya itu. Mereka tuh cuma ngaku mereka kaya. Ini yang kalian nggak paham, ya. Kalau gua mau bongkar banyak deh. Itu di exchange duitnya cuma 2M, gua kasih tau lu. Iya. Cuma 2M. Terus dia klik kanan, dia inspect elemen, dia taruh 33T. Ya, kita aja punya exchange kan. Gila 30T gue nyari gimana bro 30 Iya, bos. gimana uangnya di bawah ini ya. Ya kita tahu karena bos. ya karena kita kenal owner exchange, kita juga punya exchange. Iya. Jadi kita ngerti duitnya berapa banyak sih yang deposit di exchange itu. Itu pun Ya, lu dia jelasin bukannya coba, bro. dia aja bahkan bukan yang punya platform bro. Lu coba jelasin berapa Iya. banyak orang deposit ya. Banyak. Dengan yang paling Cuman hah? gak ada bro duit 33T itu. Itu semua exchange di Indo gak ada 33T dananya. Iya. Ya. Janganlah. Jangan mau dibodohin ya. Karena gini, gue paham kenapa kalian skeptis sama kita. Udah banyak yang muncul sebelumnya begitu gitu kan. Dengan gaya yang kayak California murah itu, Porsche yang murah itu. Akhirnya mengecewakan kalian gitu. Terus kalian jadi ngecap nih. Profesi trading adalah judi, itu yang gue kayak sulit bro. Kenapa tapi menurut apa dicap kayak profesi trading tuh judi gitu jadi. Karena memang yang afiliator promo itu memang platform judi. Iya. Ini terminal ini dipakai sama Vatikan sama Bank Dunia. Lu kalau lihat cari Sri Mulyani depannya ini. Menkeu kita tuh depannya Bloomberg, ini bukan Binomo teman-teman. Capek bro. Ya. Jadi itu yang apa namanya kalian harus pikir. Nah gimana bro cara biar bisa orang bisa lihat melewat skeptisnya bro? Ya menurut saya ya harus ada mosi sih, dalam artian gini. Orang bodoh tuh kalau dibiarin ngejangkit lebih banyak orang untuk jadi bodoh. Jadi saya punya saran ke teman-teman, kalau memang teman-teman ngelakuin ini dan dapat manfaatnya, ketika ada orang ya kita ngomong bodoh yang membuat counter narasi, ya kalian yang harus perangi dong supaya orang tersebut satu ya dia sadar kalau itu bukan, dua akhirnya dia ngomongin ke orang yang lain karena orang bodoh kan ketemu orang bodoh biasanya. Iya betul. Kalau itu emang beda dan ya akhirnya ya adopsi kayak kripto ini bisa jauh lebih meningkat di Indonesia karena malu banget di Indonesia itu sebenarnya. Betul. Ya. Bukan murah banget tapi malu banget bro sebenarnya Bener. kalau dibandingin dengan negara-negara lain. Soalnya gini bro, yang gue perhatikan ya dari apa namanya semua skema orang-orang afiliator ini, karena menurut gue gini, itu kan kita sebutnya tadi platform trading berkedok judi kan, yang binary option itu kan, itu ada key-nya tuh. Jadi lu kalau menang cuma dapat 80, kalau kalah 100. Itu udah gue pernah bahas panjang lebar di video, tapi nggak ada yang mau dengerin dulu, ya, nggak ada yang pernah mau dengerin. Ini gue kasih tahu dua fundamentalnya. Perbedaan antara itu yang mereka lakukan sama judi. Makanya menurut gue masyarakat Indonesia jadi kasihan kenanya. Judi itu ya salah sekali. Gue ngomong sih judi jangan ada kalian sama sekali. Itu salah sekali. Tapi mereka yang mempromosikan ini tidak mempromosikan ini sebagai hal yang lain bro. Ini dipromosikan oh ini seperti judi nih. Jadi yang main salah yang bikin salah. Tapi yang jahat itu yang platform trading yang berkedok judi. Ya. Mereka iming-iming soalnya ini lu bisa jadi kaya dari sini, lu bisa sukses dari sini kayak gua trading. Bahkan kantornya bro itu di ruko bos. Kantor afiliator tuh di ruko. Mereka pakai semua duitnya dibeliin California, terus dipamerin buat kalian daftar link afiliasi. Itu sesuatu yang jahat menurut gua. Ya.
sesuatu yang jahat dan sangat nggak bermoral. Karena mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. Mereka iming-imingin orang rakyat-rakyat di desa itu biar bisa kaya, bisa sukses, sampai masuk TV-TV, ya kan? Tapi isinya platform judi. Itu yang menurut gue bikin masyarakat jadi rusak gitu, ya. Nah, saran lu apa, Bro? Untuk masyarakat Indonesia biar punya mindset yang berbeda. Ya, satu, perangi skeptisme. Enggak, sebelum skeptisme ya, satu kayak jadikan rasa iri itu sebagai motivasi. Bukan sebagai sesuatu yang kita dengki. Iya. Karena apakah saya iri lihat misalkan billionaire hedge fund manager di luar yang beli dinosaurus, ya saya iri. Iri bener ya, beli dinosaurus loh dia. Ya punya dinosaurus. Coba cari, Bro, Ken Griffin beli dinosaurus, Bro, cari. Tapi bukan berarti habis itu saya kayak anjing Ken Griffin scammer, enggak gitu kan. Iya bener. Masa gitu? Orang bisa beli dinosaurus, bisa nge-revive orang hidup bisa mungkin. Ya. Terus gak saya scammer gitu kan? Enggak. Tapi saya pelajarin gimana dia dapetin duit. Ya, fund-nya bagaimana, strateginya seperti apa. Nah itulah baru timbul ya setelah saya udah dari iri, ya skeptisme saya terbuang, Bro. Iya. Berarti udah bener nih, orang beneran kaya nih. Bisa ngidupin dinosaurus gitu kan. Iya. Ya berarti di situ ya saya mikir apa nih kerjaannya? Bagaimana cara dapetin duitnya? Iya. Baru di situ ya kita bisa mungkin ya let's say lah saya jadi kayak 1%-nya Ken Griffinnya udah syukurnya setengah mati, Bro. Iya. Iya Nah, kan? ini ada orang bangsat lagi nih yang ngomong. Dulu Cek kan pernah join sama dia. Join kontol ya gue kasih tau lu ya. Itu dulu kan ada yang pernah sebar, Bro, foto gue yang ada sama dia kan. Nah ini gue ceritain apa yang terjadi. Itu gue maki habis orangnya waktu itu. Ya, jadi gue bikin video tentang afiliator itu bangsat. Lalu orangnya minta gue ketemu. Gue ketemu itu di Flavor Bliss. Ya, di situ ada teman gue, ada Ogut. Ya kalau kata muda cuma sekali, gue teman sama Ogut udah lama. Ini lu bisa konfirmasi sama Ogut. Apa yang terjadi di situ adalah Ogut itu mediasi gue sama dia. Karena gue tanya di situ, lu merasa apa yang lu lakukan ini salah atau enggak? Terus dia bilang sekali lagi di situ, even yang di atas nggak bisa miskinin dia. Dia ngomong lagi, in real life udah ngomong ke gue. Ya. Dan besoknya kita tahu apa yang terjadi. Ya. Itu hari sebelumnya itu terjadi. Ya. Gue ada di situ, itu ada saksinya, ada Ogut di situ. Gue yang ngomong ke dia, lu nggak ngerasa apa yang lu lakukan salah? Oh enggak, oh ya wes. Itu sebelum ada yang terjadi yang banting-banting laptop tuh. Ya. Jadi itu yang sebenarnya terjadi. Jadi lu jangan ngomong kayak begitu loh, ya. Dan gue paling gak suka disama-samain sama sampah. Ya, jadi jangan sama-samain gue sama sampah. Oke. Ada yang kita lanjut lagi ya. Nah ini ada bilang tanggapan lagi. Tanggapan bro berdua soal trading forex. Gue udah bilang simple. Kalau misalnya mungkin cari duit harian bisa. Dia pun trading forex. Dia buka forex ini bisa. Skalanya kecil. Skalanya kecil tapi. Paham gak? Jadi kalau kalian cari billionaire from forex 0. George Soros tuh saham ya, jangan ngomong lagi George Soros forex. Trading from forex yang kaya 0. Gue ngomong kaya, standar kaya gue billionaire. Tapi apakah bisa bikin 100 juta sebulan? Dia ini ya, gue todong, gue kasih market forex suruh trade, pasti bisa. Yeah. Fundamentalnya, skillnya ada. Ya bisa. Lo mau cari uang harian bisa. Tapi kita berdua kan targetnya mau jadi billionaire. Kita gak cuma mau duit 100 juta, itu mah kita merem juga dapat duit. Iya. Gitu. Tapi apakah itu scam? Enggak. Itu market. Gitu loh. Jadi teman-teman harus bisa bedain nih. Ya. Mana yang scam ya, yang binary option, mana forex. Karena biasa binary option pakai pairnya pakai forex juga bro, banyak kan. Oh iya. Waktu dulu ya kan? Benar. Mereka ajarin, oh pilih atas, pilih bawah, pilih atas, pilih goblok. Masa lu kalau menang 80 kalah 100, monyet apa yang main itu gitu. Enggak. Tahu enggak sih bro yang main atas bawah itu apa biasanya? Apa itu? Boti biasanya. Atas Iya, atau bawah mungkin gitu. boti kali ya. Atas atau bawah gitu. Bener. Nah ada yang bilang price feeding, tergantung brokernya. Gue balik lagi. Ada broker yang price feeding, ada yang tidak. Gitu. Kalian pinter-pinter pilihnya. Jadi statement gue adalah kalau lu mau jadi bilioner lu tidak bisa trading forex. Tapi kalau lu mau cari uang harian, uang kopi, bro kali Masada juga bisa. Ayo kita kasih pair suruh dia charting. Di sini pasti lebih jago. Tapi dia cari market yang dia bilang tadi paling apa? Paling sulit. Tapi market yang paling sulit tuh kasih return yang apa? Paling tinggi. Kalau cari crypto billionaire, Chang Peng Zhao, Brian Armstrong, Paolo Ardoino, gue bisa sebutin panjang lebar sampai 20-30 bro, billionaire dari kripto. Yes. Itu yang muncul ke permukaan. Dia kan dulu juga gak muncul. Ya. Gitu.
Nah, jadi kita akan bongkar, bro. Kita pretel bro. Kita bongkar yang ngakunya apa namanya? Oh, ngakunya kayak nggak ada orang yang berani menghina yang di atas terus pamernya California itu. Dan nggak orang mau sekaya pun nggak boleh bro ngomong kayak gitu. Oh iya, mau ngelunasin utang juga ya? Oh iya, benar. Nggak antara bodoh banget atau delusional. Bener kayak apa sih kayak memang murah banget dalam hati gue mobil lu murah banget anjing. Malu kan kalau lihat sama orang kayak gue ngeliat kayak gitu. Sama teman-teman gue juga di luar kesel banget bro semuanya kesel banget. Ya semua yang punya Accent juga kesel banget. Iya. Karena kalian harus bedakan gue ini keras sama kalian karena gue pengen ngedidik kalian gitu. Gue anjing-anjingin kalian karena gue care. Ini gue belajar dari chef gue bro si Cancan. Dia cerita sama gue gini. Waktu itu chef gue dia bikin salah head chef gue. Oke. Sama si DP gue bikin salah. Dia itu bilang gini bro. Dia bilang, gue tanya, kok lu beda sama Chef Indo? Karena kan gue juga punya restoran yang dikelola sama chef yang Indonesia bro. Chef Indo itu bisa kayak lempar piring bro. Kalau salah. Dia itu kayak kalem, terus SP1 dia ngomong. Terus gue tanya, Chan kok lu begini sih maksudnya? Lu gak maki kayak yang Indonesia? Kan gue tau kitchen tuh, kalau teman-teman anak kitchen pasti paham. Kitchen tuh keras bro. Goblok-goblok tai anjing tuh keluar semua ke Indonesia itu. Woi mana ya? Tapi itu culture-nya gitu. Jadi itu bukan mereka saling maki, mereka saling sayang. Dia bilang budaya Korea, chef itu tidak sayang. Maksudnya dia sebagai owner tidak sayang sama chefnya. Jadi cuma di SP1, 2, 3 you out. Dia gak pernah marah kan dia gak sayang. Dibilang orang Indonesia itu terlalu sayang katanya owner sama chef-chefnya. Jadi kalau misalnya salah itu dimaki bro. Dibenerin, dimaki, dikasih tahu yang bener. Kalau Korea nggak gitu. Korea itu 1, 2, 3 lu keluar budayanya. Jadi gue maki kalian tuh karena justru gue sayang sama kalian. Oh iya. Gue nggak pengen kalian mikir jadi skeptis bahwa semua trading tuh judi. Gitu. Kalau gue nggak sayang, ya gue fake aja gue ngomong sih kita lanjut nih. Kita bahas Bitcoin. Banyak yang bilang kan kenapa maki-maki gitu. Karena gue peduli sama kalian. Gue kasihan sama negara ini ya dibodoh-bodohin sama orang-orang kayak afiliator, influencer sampah. Kan banyak yang bilang, oh tapi kan gue jahat matiin influencer banyak yang mati bro sama gue. Ya karena gue bikin mereka nggak bisa endorse lagi, viewernya turun. Yes. Mereka bilang gue jahat, influencer lebih jahat. Ada peer to peer yang meledak hari ini, gagal bayar. Lu tebak aja siapa influencernya yang promo itu. Itu kalau di luar negeri masalah besar bro. Lu promoin suatu platform yang bawa lari duit nasabah. Ya. Itu kejahatan keuangan bro. Ini yang gue cegah nih. Dulu tuh gue yang pertama, gue jelasin peer to peer itu bukan pertama kali di Indonesia. Itu muter, pertama dari Cina, di Cina meledak ke Eropa meledak baru ke Southeast Asia. Indonesia, Vietnam, Thailand, Filipina. Kan ini negara goblok. Jadi ini yang terakhir nih diserang sama peer to peer, abis itu mereka meledak semua terus hilang. Ntar lu pegang nih omongan gue nih, peer to peer pindahnya ke Afrika abis ini. Pasti. Afrika pasti, Cape Town ntar. Ada base pertamanya. Sejarah tuh berulang. Di Cina pertama kali meledak, orang Cina pintar gak pakai peer to peer pindah ke Eropa, gak pernah ke Amerika, ke Indonesia, next Afrika. Ya, gagal bayar nih hari ini. Terus lo mau ngomong, gue jahat ngata-ngatain influencer, matiin makanan mereka. Mereka bikin beginian. Kenapa gue ngomong orang yang endorse keuangan tuh gak bisa dipercaya? Karena ini buktinya nyata bro. Bukti ya. Gimana ya. Menurut lo? Apakah gue salah dengan maki-maki influencer seperti itu? Ya kadang kita ngerasa salah juga. Salah pilih negara. Oh iya benar. Iya. Kayak orang diajarin bener, terus gak bener. Terus kadang ngerasa arogan, ngerasa tersaingi. Betul. Terus habis itu mau jatuhin dengan cara yang nge-framing orang. Betul. Diajarin yang bener. Oh enggak, ini dia sopan, dia baik. Duitnya dibawa lari, diem aja. Ya gimana? Gue tuh udah bilang 2, gue sebut waktu itu nama mereknya bro. Yang satu meledak hari ini. Yang sebelumnya udah meledak dari lama. Yang meledak dari lama pun salah satu partner gue udah datang bro. Kayak di satu ngasih dokumennya. Gak dianggap ya? Enggak, maksudnya udah sampai di atensi sampai paling atas gitu loh. Oh, oke. Di atensi udah sampai paling atas karena ini memang bawa lari duit nasabah triliunan. Karena peer to peer tuh itu cuma gali lubang tutup lubang teman-teman. Iya, ntar itu. Lu tidak ada fixed rate return yang bisa ngasih 15%, nggak ada. Lu kalau mau begitu, ya lu main distress bonds, lu bukan main peer to peer, itu bukan produk retail gitu loh. Ya, lu udah jadi Bill Gross itu, bond king gitu gue sebut. Jadi kalian harus paham. Ya. Ini ada yang bilang inisial, enggak usah inisial, ini nggak cuma satu orang gitu. Ya. Sama seperti binary option, itu bukan cuma 1-2 orang, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meledak door. Gitu. Ya. Jadi gua itu di sini
pengen edukasi kalian mana yang benar, mana yang salah. Gue ngomong lagi tadi, ini banyak yang ngaco soal yang ngajarin kalian. Kalau lu disuruh misalnya contoh, bermain saham di lokal, itu udah gue sebut tadi, 700-800 itu zombie. Investable, ini kata Bang Sandiaga Uno, bukan gue, yang udah bikin Recapital sama Saratoga. Cuman ada 10 yang lu bisa investasikan di Indonesia. Di luar 10, itu lu nggak tahu. Nggak ada liquidity-nya, nggak ada barangnya kering. Ya. Karena gue nggak mau orang-orang sini terjerumus. Dan kalian, oke, yang dengerin gue, ya coba di sini gue pengen tanya, siapa yang pindah dari semua influencer akhirnya nonton ini? Dan kalian untung ketika ini Bitcoin 103.900 sekarang. Ya, semuanya untung. Bahkan ada bro influencer kripto bro, yang apa? Pakai iklan-iklan itu kan gayanya di luar negeri. Apa itu? Ya kan? Bikin kelas, suara orang beli meme coin terus meledak duar. Indonesia itu paling gampang orang dibodohi secara keuangan bro. Karena orang-orangnya bodoh-bodoh. Dan gue gak pengen negaranya bodoh. Yes. Tadi gue tanya bro, siapa yang pindah dari influencer luar, ya nonton ini gak pernah balik lagi. Lu harus blok gitu. Lu gak cuma lu gak nonton, lu harus blok channelnya gitu. Itu gak boleh muncul di beranda lu. Karena bahaya gitu loh. Tapi kan dia cuma dibayar endorse. Bukan, itu kan dia dapat duit. Oh iya. Bro itu kalau di Amerika sama SEC abis bos. Negara ini tuh terlalu baik. Yang mana? Influencer yang mana dulu? Semua itu yang promo peer to peer tuh gak cuma 1-2 orang bro. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak option 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biasa kalau udah begini udah meledak, gagal bayar, baru efek jerah. Baru kena efek jerahnya. Gitu loh. Gue ngomong sendiri, gue kor-kor afiliator binary option tuh udah dari 2020. Iya. Gue tuh bilang bro, itu waktu itu gue bikin video kayak gini. Lo tau gak sih mainan pasar yang kayak ini, pilih ini, pilih ini, pilih ini. Kelihatan gak nih mejanya? Ya kan? Coba bro, lo mau pilih yang mana kayak sekarang? Oh. Lo mau pilih rokok, korek atau asbak? Korek kayaknya. Korek kan? Tuh. Asbak, kalah lo duitnya. Oh iya. Nah itu binary option anjing. Coba lagi bro, pilih lagi bro. Beda rokok. Ya. Rokok ya? Korek lo kalah duitnya mana? Nah, itu. Kok lu bisa gitu loh main begitu. Ya. Jadi stop gitu ya. Stop jadi orang bodoh, stop jadi orang yang skeptis ke yang bodoh itu. Karena gini di hidup gue ya, gue nggak pernah, gue bukannya pengen punya banyak musuh enggak. Ya gue kalau mereka semua nggak senang sama gue nggak peduli lu mau ngapain gitu kan. Ya gue cukup ini bro, kita cukup bikin sesuatu yang lebih besar. Karena gue dulu mikir gini, gimana caranya gue abisin orang-orang itu semua yang apa, yang bikin orang rugi ini. Iya. Jawabannya simple, gue jadi sangat besar, kita jadi black hole-nya, kita isap semuanya atensinya ke sini, mereka mati. Mereka akan mati, mereka akan tenggelam. Cuman itu caranya. Ya karena attention one sum game kan. Yes. Kalau kita tarik bola mata lu semua, kenapa akhirnya kita pakai clipper? Gue akan bakar unlimited amount of money untuk lakukan ini. Karena gue mau benar-benar bernegara jadi pintar. Ya, gue mau gak ada satupun influencer keuangan yang gak punya duit itu bisa ngomong gitu loh. Karena bahaya, mulutnya bahaya. Oh iya. Dan kejadian hari ini gagal bayar. Ya. Lagi pumping ini BTC. Iya. 104 ya. Gue bilang tadi kan 104. Apa itu? Siapa yang akhirnya, gue bilang tadi, siapa yang akhirnya ketemu mungkin channelnya Akademi Kripto, nonton video edukasinya Bro Kakak di sini. Coba gue pengen tanya, kalian untung berapa sekarang dari Bitcoin? Gue pengen kalian tulis nominalnya di sini. Gue pengen lihat. Sama gue mau gini, kalian tulis nominal yang kalian dapatkan setelah ketemu kita dan pas waktu sama yang masih influencer anjing itu. Lu untung berapa waktu itu? Kebanyakan orang tuh merugikan masyarakat dalam jumlah yang kalian nggak paham gitu. Ya, beli 77 nih. Nah tuh, lu lihat tuh. Coba ada yang untung 20 juta. Lu kalau udah untung lu bisa ajak mama lu makan hari ini kan? Ya. Ada yang bilang gak kehitung. Ada yang 1 miliar lebih. Ada yang 3M juga nih. 5M plus 500 juta. Ada yang 100 ribu, gak apa-apa. Mulai kecil-kecil bro. Mungkin masih pelajar ya. 14 juta, ya 3M, 5 juta, 40 juta, 50 juta. Nah, saya Kang cuci sofa, Bitcoin saya hampir 100 juta. Ya gue percaya. Karena mungkin dia nabung dari, dia percaya dari 20 ribu mungkin. Dia tabungin terus. Ada yang cleaning service juga waktu itu. Iya. Banyak yang berubah hidupnya ya. Hidupnya berubah kan. Iya.
sama influencer lain malah rugi sama bro tim hampir 100 sampai 200 juta. Karena gini, market kita tuh market global. Bitcoin tuh aset kelima, udah lewatin Amazon bro hari ini lagi. Iya. Yang lain tuh cuman mancing kalian buat ngambil barangnya nih, terus dia buangin barangnya ke lu. Kita nggak bisa buangin barang kita ke kalian. Bitcoin tuh kita punya 0 kontrolnya. Dia call Ethereum punya 0 kontrolnya. Iya. Kita nggak insider trading buat bantai lu di market. Bener. Ketika mereka orang follower gue masuk nih, ayo kita sembelih nih anjing. Lu nggak paham kan? Ya, itu makanya disuratin kan. Iya, lo hati-hati lu. Ya. Jangan asal buka posisi ya. Dalam artian ya orang gini, ya kita selalu bertanggung jawab sama yang kita sampein. Bener. Dan ya kita mau ngomongin Bitcoin gimana? Kita Donald main Trump di juga kolam ngomong yang sama bro. Bitcoin. Bener, kita main di kolam yang sama Donald Trump. Baru gue mau ngomong tadi, udah nyambung tuh otaknya. Kita main di kolam yang sama ini Michael teman-teman lihat lah Saylor. ya, top asset by market cap Bitcoin nomor 5 nih sekarang. Ya. Terus teman-teman lihat nih Ethereum. Ya, Ethereum di dalam ini nomor berapa? Ya, Ethereum nomor 42. Ini top 50 aset di dunia bro. Betul. Ethereum pun. Jadi jaringannya Ethereum dengan teknologi smart contract-nya untuk membangun berbagai aplikasi di atas jaringan blockchain-nya itu udah dianggap ya aset ke-42 loh terbesar di dunia ini. Jadi ya even Ethereum pun kita nggak bisa ngomong scam ya. Iya. Mungkin dia kayak sometimes ya undervaluation, sometimes overvaluation, tapi kan itu market kan. Dalam artian ya market dalam jangka panjang itu selalu ke fair value-nya, itu yang orang nggak paham. Ya. Ethereum pun bukan yang kayak totally scam ya. Kita ngomong juga, yaitu kenapa kita di dalam bikin call, ya beberapa kali kita ngomong bahwa ya Ethereum was undervalued ya, di bawah $2.000. Ada yang bilang udah beberapa orang yang ngejatuhin kita, coba jatuhin kita sampai ada tindakan black campaign. Udah banyak bos. Itu kan tadi framing narasi itu kan pesanan semua. Ya. Yang mau coba black campaign gue pakai narasi sama kayak afiliator, bahkan gue bantah di sini gitu loh. Dibantah dan dibantai. Gue bantah terus gue bantai di sini. Ayo clippingnya. Kenapa gue bikin akhirnya apa teman-teman clipping ini gue kasih insentif. Ayo kita lawan. Gue punya unlimited money gitu loh. Ayo. Ya saatnya kita. Lu mau buzzer gue juga pakai punya gue sekarang. Jangan lu cuma framing satu arah. Gue hantem lu sekarang. Karena kan ya kita message-nya kan bener juga kan. Dalam artian kita kasih message yang bener. Terus kita juga mau sebarin message yang bener. Gue percaya message kita tentang kayak lu bisa beneran kaya dari Bitcoin sama dari trading crypto itu, lu mau tau dong gue pakai pistol, gue juga akan ngomong hal yang sama bro. Ya, gue nggak takut mati. Ya ada alasan kenapa kita juga bikin vlog dan lain sebagainya. Iya, kita betul. ingin berkarya di kripto untuk di Indonesia, bukan sekedar cari duit. Mau tanya vlog itu kenapa, banyak tanya kenapa kita bikin exchange? Oke, jawabannya simple ya. Semua yang bikin exchange itu tahu ini. It doesn't make that much money. Gue kasih tau lu. Itu way kita give back ke Indonesia. Ya. Dan sebenarnya bukan cuma Indonesia bro, ke Satoshi. Karena tanpa ada dia, wah bro. Ya dan gini lah, kita bikin exchange ya kita juga temenan dengan banyak owner exchange. Iya, kita nggak mau kita mau ambil usernya. Orang nongkrong bareng terus. Kita gini loh, kalau ada semakin banyak sarana orang buat beli kripto di semuanya Indonesia ini, ya semua mau menang, everybody wins. Yes. Dan itulah salah satu cara kita buat kasih tribut ke industrinya, yaitu dengan mengajak semakin banyak orang kenal. Saya ngomong nggak ngajak investasi ya, atau pakai exchange kita ya. Semakin banyak orang kenal ya, dengan semakin banyaknya platform untuk orang beli kripto ya. Jadi memang banyak orang yang sok tahu dan juga sebenarnya sok ngerti, cuman pemahamannya juga masih cetek, bukan tentang market juga. Iya. Tapi tentang bahwa orang tuh harus giving back ke industrinya. Karena saya percaya lah, itulah ya itu cara dunia sebenarnya. Betul. Kenapa kita kok banyak bangun sekolah targetnya sampai 100 ya itu memang cara kita kasih balik ke dunia. Karena orang itu kalau hanya mengambil terus bro ya, kasusnya mesti kayak dulu-dulu ngambil terus ya. Iya. Tapi dia nggak pernah kasih balik. Kasih balik tuh banyak loh, materi, ilmu. Ya. Sekolah itulah materi lah. Ini juga ilmu, waktu. Ilmu juga waktu ya. Iya betul. Ya saya mending di rumah main sama anak saya kan daripada di sini. Cuman ya balik lagi. Saya ingin lebih banyak lagi orang ya tahu tentang kripto, terus habis itu orang Indonesia tuh tambah pinter karena Indonesia tuh banyak bro jumlah manusianya. Betul. Cuman yang kayak financially literated itu waduh berapa persen ya datanya ya? Under 10 lah paling. Kecil. Ya. Jadi kalian tuh harus paham gitu apa misi yang kita sebenarnya lakukan. Karena gue capek banget, ada yang bilang tadi bro, oh tolong buktiin kalau lu kaya dari kripto bukan dari pencucian uang, anjing lu. Main ngomong asal lu. Inilah. Kan pertanyaan, gue udah belajar bro, gue udah belajar sekarang. Ngapain dibuktiin? Ngapain gue buktiin lu? Ya lu lihat aja mobil di garasi gue mobil apa ya.
Lu lihat nanti rumah gue kayak gimana. Jadi nggak usah kayak, oh lu buktiin bahwa lu kaya di kripto. Itu fantasinya apa gitu, fantasi lu gitu. Ya ini pun kan juga saya pernah ya ini balik lagi ya, bukan suka buktiin ya, tapi ini adalah ya salah satu video di Akademi Kripto yang 6 bulan lalu. Ya di situ kan ya 7M itu PNL 2021 bro, ini udah 2025. Iya kan? Iya, benar. Dalam artian ya memang orang tuh mau dijelasin gimana pun ya. Selalu ada aja. Selalu ada alasan buat gak percaya. Bener. Karena bukan berarti mereka ini. Mereka tuh udah di tahap yang kalah sebenarnya. Bingung. Bener. Mau nyerangnya dari mana udah bingung. Karena mereka lakuin, oke gue orang miskin, gue pecundang, gue sampah di masyarakat. Bener. Cara gue untuk melampiaskan ego gue, naikin status gue adalah dengan nyerang orang. Bener. Yang superior dari gue. Oh dia pencucian uang. Kemarin juga ada. Dulu kan lu dikatain miskin bro. Bener. Pertama keluar nih, nyalain kamera baik-baik dikatain miskin. Dikatain miskin awal-awal. Ini mah dosen palsu miskin. Abis bro. Serangannya abis. Sekarang kan afiliator kan serangannya. Benar. Abis gitu loh. Kayak dari kelas udah nggak mungkin, nggak mungkin. Punya exchange gitu. Punya exchange. Gitu. Abis bro. Enggak, kadang kemarin juga saya kasihan juga loh, ada video ya kita kita nggak berbagi. Ya kita nggak mau oversharing dengan apa yang kita kasih jauh lebih banyak dari yang kita publikasikan. Yeah. Kita itu mempublikasikan dalam artian kita ingin berbagi inspirasi supaya teman-teman ini ada alasan kenapa kita bangunnya di pedesaan. Oh iya betul. Supaya kalian ya anak yang di Twitter, yang di metropolitan dengan kehidupannya yang diasik di pikiran sendiri tuh biar ngerti bro. Indonesia itu luas. Banyak daerah itu yang kasihan gitu ya. Yeah. Terus kalian tuh nggak create value apapun ya, dengan kayak gunjing orang itu biar matanya tuh melihat orang di sana aja tuh mau pipis saya nggak bisa bro. Kita yang bangun toiletnya, gue kasih tau lu. Mau berak tuh nggak bisa. Iya. Ya. Karena kebanyakan orang sotoy bro. Ya. Ada yang bilang Clipper kita udah ganas sih bang. Ya udah lu Clipper kita pasukan kita untuk berantas orang-orang buzzer sampah ini. Karena yang nyerang kita itu wah bro. Kan kita bisa lacak, kita punya tim cyber ya bro ya. Buzzernya itu luar biasa itu. Oh ini afiliator ini diserang terus kita. Iya. Oh ini ada Timothy ada kasus ada apa? Nggak ada apa-apa bos. Nggak affiliate berapa sih duitnya sebulan? Iya gue tanya afiliator pun miskin kok. Yang lu bilang dulu kaya yang murah banget. Tuh mobil lu murah banget. Semua yang lu pakai baju lu murah banget. Murah banget. Yang di Bandung jauh rumah di komplek bro. Porsche lu murah banget. Porsche murah. Nggak usah lah gitu ya. Karena gini awalnya kan kita gak mau tunjukin bro. Dia juga gak mau malas dia tunjukin kan. Tapi dikatain miskin ya wes. Tunjukin sedikit 20% lah. Ya. Ini sotoy lagi nih. Bro Tim rokoknya kasihan bro kakak. Bro kakak tuh sekarang udah berhenti merokok gue kasih tau lu. Tapi dia ngerokok tuh jauh lebih muda dari gue. Apakah lu terganggu bro dengan asap rokok? Ini anak-anak ini lucu bro. Enggak ya. Kasihan katanya bro. Katanya lu kasihan sama rokok. Ya gitulah. Lu pertama ngerokok umur berapa bro? Kasih ngerti. Wah saya dari umur 3 tahun paling. 3 atau 4 tahun. Dia pernah masuk berita waktu itu. Dia pernah tunjukin gue ada beritanya. Iya. Dia pernah masuk berita bayi yang merokok. Iya, beneran. Bayi paling muda merokok. Iya pernah masuk berita dia. Iya. Jadi kalian jangan kayak kasihan gitu. Ya. Ya rokok saya lebih banyak nih. Iya benar. Jumlah dia ngerokok sama gue lebih banyak dia. Makanya itulah teman-teman tuh jangan biasa menilai orang dari depannya. Ya, orang kadang emang nggak pengen nunjukin apa-apa aja. Iya. Nggak usah sok-sotoy gitu. Tuh ada yang bilang, oh itu lu bang ada yang pernah lihat di mana bro beritanya di Radar Blitar. Radar Blitar tuh. Radar tuh ini Jawa Pos Group punya. Iya itu Radar Blitar tuh. Cari tuh beritanya tuh bayi ngerokok tuh dia itu. Jadi nggak usah bilang, bro kakak kasihan asap rokok yang enggak dia nggak kasihan. Bener. Duitnya banyak. Ya. Duitnya banyak, lu yang kasihan. Lu yang kasihan. Ada yang bilang, gimana tanggapan lo kalau Bitcoin bisa nyentuh 200k ya? Kalau uangnya dicetak banyak banget, soalnya Cina lagi nyetak banyak banget bro yuannya belakangan ini. Cina lagi lanjut cetak uang dan US lagi cetak uang. Ada nggak bro menurut lo 200k? Ya target cycle ini ya saya ngomong 120 ya. Karena gini Bitcoin kalau udah breakout dari range-nya, sekarang udah di atas range nih. Ya kalau udah di dalam fase price discovery, kita bisa pakai satu teknik sebenarnya. Ya pakai Fibonacci extension. Cuman
market balik lagi nggak ada yang tahu. Ya. Fibonacci extension pun juga sebagai alat untuk kita menerka-nerka kira-kira di mana target price. Tapi bukan berarti harga itu nggak bisa bergerak lebih jauh lagi dari situ. Iya, betul. Dan 200k atau enggak, ya I think lower than that ya buat cycle ini. Ya saya determine di 120.000 kalau dia breakout dari target kita kan karena udah hit 100.000. Jadi teman-teman selalu punya opsi ya. Tadi juga banyak yang tanya nih kapan potential top of the market. Saya ngomong potential top of the market itu mungkin akhir tahun ini. Tapi bukan berarti kalian harus jual semua atau kayak nggak punya exposure. Lakukan apapun dengan informasi yang ada. Karena market itu ada siklusnya. Betul. Bitcoin juga ada siklusnya. Bukan jaminan juga loh. Karena sebelumnya di siklus-siklus sebelumnya dia selalu turun, sekarang turun juga. Mungkin turun. Tapi mungkin nggak sesignifikan dulu. Kalau teman-teman dulu Bitcoin tuh bisa drop 70-90%. Harapannya sekarang karena adopsi yang besar, market cap yang besar ya turunnya ya semoga ya lebih kecil dari itu. Dan kalau kita ngomong turun, dari awal tahun sampai 109 ke 76.000 kemarin udah turun 33%. Betul. Jadi kalau teman-teman bisa nahan ya 33% drawdown, I think 50% drawdown kalau kalian punya mindset jangka panjang it's still a fine thing. Makin lama makin market kripto ya, terutama Bitcoin itu akan semakin sulit di timing. Ini udah saya jelasin sebelumnya. Makanya kalau altcoin ya kita ngomong timing ya, get in, get out ya. Get in 30% out ya. That's how you play the game. Bentar bro, gue tau tuh gantian. Nah, lu lanjut dulu. Waduh. Iya. Jadi harus ini ya. Jadi host dulu. Bener. Bahas parfum. Waduh. Ini mungkin out of the topic ya. Tapi saya suka pakai parfum Tom Ford. Yang paling saya suka ya itu dua sih antara Outwood sama yang ini pernah saya jelasin juga ya ke di Instastory nggak salah. Nah ini bener-bener parfum yang saya banget nih ininya. Ya. Lu pakai parfum apa Jos? Oh Zara. Lu Alfian pakai parfum gak? Oh Human, selang lokal kan? Ya siapa ownernya tuh CEO-nya? Ya selalu di mall kan? Nah ini enak nih baunya. Kenapa enak ya baunya? Sophisticated, ya manis tapi ada rempah-rempahnya. Apalagi nih Akademi Parfum. Gak pernah iklan ya. Jadi ini cuma dibahas karena ada yang tanya ya. Rekomendasi kuliner di Malang. Wah banyak ya kuliner di Malang. Yang paling enak ya. Ya biasanya ini ya. Bakso ya. Kalau enggak malam nasi goreng. Tapi ada satu tuh yang enak ya. Sego sambal biasanya. Analisis MU. MU baru menang ya kemarin. MU baru menang ya. Dan 4-1 ya semalam ya. Mason Mount ya, gol 2 kali loh. Mason Mount. Ini udah sampai bola nih ya. Iya. Gua tadi bacain ambil kencing tadi, bacain dikit gua komennya. Oh, iya. Ada yang bilang gimana bro kalau misalnya malu, tadi gua baca sekilas sih. Dia bilang malu teman-temannya itu kayak ngatain dia trading kripto. Lalu lebih pilih mana? Lu malu dikatain trading kripto atau tapi kalau lu pinjam duit sama teman lu nggak malu gitu? Gini bro, inilah kadang kan ada yang bilang orang kan trading kripto ya, beli Bitcoin. Terus orang bilang, trading kripto judi. Ini satu kalimat buat kalian. Ya. Lebih baik hidup pakai leverage daripada hidup pakai privilege. Itu ya. Trading kripto judi. Ya itulah. Ya kalau dikatain lu judi juga. Lebih baik hidup pakai leverage daripada hidup pakai privilege. Ya, tapi nanti begitu lu kayak bisa jadi kayak seperti kita ya, at least 10% dari kita baru lu kasih ngerti gitu. Nggak perlu ngomong dulu, pembuktiannya nanti ya. Lu tunggu pembuktian aja gitu. Jadi nggak usah malu. Kalau lu malu untuk belajar kripto sekarang ya, nanti lu jadi nggak punya malu untuk minta hutang sama teman-teman. Betul ya. Hati-hati, udah belajar gua diksi-diksi kalimat sada nih ya. Damn. Ya, jangan obsesi lu tuh sama terus dari lu obsesi lu jadi PNS. Kangen PR. Mama jadi apa? Kangen PR. Jadi PNS. Iya. Kayak itu brainwashing Indonesia tuh, bro.
Ada Apa dua itu? sih bro brainwashingnya. Ada dua yang menurut gue paling fundamental tuh brainwashingnya. Satu PNS, dua UMKM bro. Oke. Apa itu ya? Tadi Ada karena yang mau- apa gue lagi kencing gue bahas apa? Dengar ada yang bahas UMKM bro. Karena katanya kan 99% UMKM tuh kontribusi ke 60% GDP. Oke. Gua kasih tahu ya. Ini adalah pembodohan publik ya. Jadi influencer yang ngomong-ngomong gitu UMKM bohong lu. Kenapa? Karena itu adalah data untuk hindarin unemployment rate bro di Indonesia. Ya. Itu triknya. Bilangnya UMKM. Padahal 99% dari UMKM ya, itu nggak pernah grow bro. Itu cuman yang kayak lu jualan pisang doang di jalan itu misalnya tadi kayak kemarin di Lombok. Wah itu dikategorin dilabelin UMKM tuh. Ya. UMKM tuh jadi menormalisasi justru menurut gua kemiskinan dengan kata-kata itu sendiri. Ya. Jadi kalian jangan cuman berlindung gitu loh. Oh kita negara UMKM enggak gitu loh. Most of the value itu di-create sama beberapa perusahaan kecil bukan UMKM. Ya. UMKM itu cuman buat data economic indicator doang biar unemployment rate rendah. Nah itu taktiknya tuh ya. Jadi menurut gua rata-rata UMKM itu nggak bisa scale sampai mereka mati ya. Jadi kalau misalnya orang bilang UMKM tuh penyelamat bangsa, gua rasa enggak. Ya bukan penyelamat bangsa, itu mengglorifikasi bro. Orang yang sebenarnya pengangguran banyak kan di situ. Ya. Karena rata-rata marginnya tipis banget, mereka nggak punya SDM untuk grow, itu dijadikan alasan untuk menekan angka yang namanya unemployment rate. Nah kalau kalian belum paham apa yang gue omongin, nah, lu resapi dulu nih. Nanti lu akan baru paham. Oh iya. Plus ya, gini ya, kita nggak pernah kayak dorong semua orang buat jadi pengusaha atau Iya. kayak kita merasa semua orang akan bisa jadi pengusaha. Betul. Itu jawabannya enggak. Nggak bisa. Karena bukan jadi seorang yang hina juga bro, jadi karyawan atau pegawai boleh, swasta, boleh. tapi mungkin melek investasi dan tahu market. Ya itu mungkin negara kita bisa kayak Jepang loh sebenarnya ya. Bisa. Orang Jepang itu profesional, kerja di swasta, kinerjanya bagus, invest duit di market, dia tambah kaya gitu. Bahkan biasanya istrinya bro di Jepang trennya. Jadi suaminya kerja nih, active income, Iya. uangnya sisihin ke bininya. Apa Mrs. Watanabe itu katanya? Iya, Ya. bininya Ya, yang trading. Mrs. Watanabe itu namanya. Iya, bininya yang trading. Itu kayak fenomena tuh di Jepang tuh. Nah, ya inilah. Ya, ini istilahnya ya. Di Jepang ada suatu istilah ya, teman-teman, di namanya Mrs. Watanabe. Itu adalah suatu istilah untuk pasangan suami istri yang mana si cowok ini bekerja, terus si cewek ini trading. Keren gitu. Iya. Cowoknya macul ya, Bro. Duitnya di tradingin bininya. Canggih ya. Canggih. Sekarang kalau begini, orang suaminya macul kayak, oke sayang kita invest ke Bitcoin. Nah, Crypto scam. crypto scam kalau di Indo Gimana kan bro? Sama yang cewek yang begitu gimana? Kalau lu pribadi? Karena kan lu crypto scam. investor, lu kan investor kan. oke. Misalkan lu deket sama cewek, lu Ya. kenal, ceweknya tanya kayak, oh kamu yang crypto scam itu gimana jawaban lu? Bego lu anjing. Langsung gua. Bego lu anjing gua gitu. Oke. Bego gitu. Langsung bego lu anjing. Bener gua akan ngomong gitu. Gua sih ngomongnya apa adanya bro ya. Jadi tapi banyak bro di Indonesia apa cowok-cowok tuh yang menormalisasi, banyak sih orang-orang yang ngata-ngatain crypto scam gitu kan. Kayak waktu itu zaman gua kopi 80.000 tuh gue inget bro, banyak yang bilang apa dia sales Bitcoin scam. Bahkan dulu ada yang react juga kayak salah satu pelawak kontol tuh yang gak lucu tuh, gue lupa namanya siapa. Lupa gue lagi mukanya. Jadi ada pelawak tuh satu bilang kayak, oh ini apa nih kopi 80.000, dia coba jadiin lucu kan. Tapi justru dari kopi 80.000 itu bro, gue bisa beli saham di Holy Wings. Karena sama Ivan pun mulainya dari kopi 80.000, beneran 80.000 harganya. V60. Ya. Pertama kali ngopi. Dan akhirnya semua baru paham, oh maksudnya itu gitu. Nanti sama nih, gue ngomong UMKM ini banyak yang gak percaya. Kayak kemarin gue ngomong, cewek itu independen tuh gak ada, nah, kan? Cewek-cewek langsung setuju bro. Oh ya 100%. Kalau dulu kenapa pada lu gak setuju? Karena nggak ada yang berani ngomong kan? Karena gak ada yang berani ngomong kan. Gue tuh cuma ngomong fakta. Kenapa viral? Kan orang gak suka fakta. Ya kan? Setuju. Gue tuh cuma ngomong fakta gitu. Gue bilang ada instrumen orang goblok. Ya beneran, terus influencer dulu dibayar bro. Sama satu apart lah. Buat counter narasi gue. Wah, miskin lu semua yang beli kan? Miskin kan, 2 tahun miskin lu sekarang. 2 tahun lalu tuh video-videonya. Miskin. Bener. Jadi janganlah jadi kayak begitu-begituan. Terus itu gue posting di IG, di take down sama IG-nya bro. Katanya ofensif bangsat Instagram. Makanya gue suka baca sini. TikTok tuh gak banyak yang take down. Kan Clipper, take down silakan. Tapi gue kadang kalau bikin IG story bro, anjing di take down sama IG-nya. Dibilang katanya bullying katanya.
ya. Karena kemarin ketika gue bikin itu ada beberapa bro komentar cowok yang gue lihat bro terhadap apa yang gue bilang. Mereka bilang Apa itu? tapi kan harus setara. Iya setara. Lu ngasih cewek lu makan, lu kasih cewek lu duit, cewek lu tuh ngurusin anak lu, setara. Anak yang mana ini? Oh, anak mereka lah. Misalnya itu pun kalau punya anak ya. Simple aja gitu hidup ya. Dan lu cewek-cewek juga jangan bego. Kemarin gue liat ada cewek yang bego juga ya bilang enggak, gue maunya independen biar gue bisa sendiri. Alah lu gue kasih sayang sebulan juga lu tinggalin suami lu kan. Jangan mau bego, hati-hati loh, cewek-cewek banyak yang bego. Mereka bahkan independen nih, nyari cowok yang pecundang, gue sebutnya pecundang aja ya, biar halus bahasanya ya. Iya harusnya beta male ya. Ya, biar lebih gampang pecundang lah, kita bikin diksi sendiri lah. Cewek ini cari cowok pecundang, ya kan? Terus dia justifikasi kepecundangan cowok ini luar biasa bodoh lu. Terus dia sayang bagi duit, sayang bagi duit, mau beli tiket pesawat sayang bagi duit. Wah anjing lu kasihan lu cewek. Lu harusnya kalau bahkan cewek nih, gue bukan bilang cewek nggak boleh kerja ya, silakan boleh. Lu kerja terus dapat cowok yang lebih kaya lagi tuh seru hidup ya. Cuman gini ya, cewek itu apakah kita bukan yang kayak anti cewek kerja? Kita boleh dan dukung cewek kerja. Boleh. Asalkan itu atas kemauan dia, bukan karena kebutuhan. 100. Oh, kemauan. Aku kalau nganggur di rumah nggak mau, ya aku mau bikin coffee shop sama teman-temanmu. Iya. Teman-temanku kayak 10M. Kan gitu Iya, kan? betul. Nggak yang aduh harus bayar anak sekolah gitu. Bayar makan. Aduh. Iya kan? Apa aku harus kerja gitu. Ya udah aku kerja. Kamu bikin ceker di rumah, kamu bikin just tip. Kamu just tip ketika liburan tuh ambil just tip tuh. Wah, kopernya beli yang gede, yang murah, terus masukin baju. Terus ada yang dipakai-pakai di double-double gitu kan. Itu pasti suaminya pecundang. Gua bro, anjing bro. Kalau cewek gue nih misalnya bilang, sayang kita sekalian cari duit ya buat just tip. Nggak jadi, jangan itu beli kekerasan. tokonya. Tadi gue mobil Gue juga mau ngomong kasar. Mau gue bilang gue gampar cuman. Jadi, bener. Gila lu, gue lagi jalan-jalan di Paris lu just tip, gue pukul lu bener lu. Gila lu. Iya, coy. Bener. Terus kayak kamu maksudnya bawa tas kita sendiri udah sulit. Lu iya, bawa tas. Bawa tas kita aja udah sulit gitu loh. Terus itu lu mau tambahin tas orang yang dititip. Ada boneka apa sih yang biasanya cewek-cewek beli tuh? Labubu. Ah, gimana bro? Ini ada Labubu. Itu gua ambil, gua buang ke got itu. Labubu lu anjing. Gua buang ke got. Lu jangan salah lu. Cewek ini kok ada yang mau pacaran sama cowok miskin. Terus mereka bela lagi. Tapi kan suamiku lagi berjuang. 10 tahun tapi berjuang bro. 20 bro. Kalian mau pikir gak sih, kalian pacaran nih kan sama cowok miskin, lu kasihin duit ke dia, lu makan keluar kagak dibayar. Ada bahkan bilang bro, ada cowok bilang gini, kan gue bilang kemarin tentang first date sama split bill kan, itu cowok miskin tuh pasti yang komen. Cowok miskinnya bilang, tapi kan date yang pertama oke lah, tapi for the second or the third, anjing lu bayar anak sekolah tiap bulan tolol nanti. Goblok lu anjing. Makan kan cuma paling seminggu sekali, seminggu 2 kali. Kok nggak bisa bayar bos? Ya jangan pacaran bos. Dan cewek yang pacaran sama cowok yang split bill, lu bayangin nggak? Lu nyepong, ya, terus di split bill. Nggak ada yang berani kan ngomong kayak gini. Lu pikir LC aja dibayar bos? Bodoh banget cewek gitu. Lu diajak ke McD, gitu, lu nyempong terus split bill McD. Wah, bos. Jakarta keras. Jangan ya dek ya. Jangan. Terus mereka ada yang bisa ngomong bro, kayak punya pride gitu kan. Ini LC nih. Enggak, lu lebih rendah. Lu makan di split bill nyepongnya gratis ya. Gimana bro tanggapan lu? Ke cewek sama cowok miskin tuh gimana bro? Keras juga ya egonya tapi. Keras, dia bela lagi di video-video gue itu. Video-video gue yang kemarin yang kayak itu kalau cewek yang waras. Oke, saya Pilates and Paddle. Gitu. Pilates kan? Paddle Princess. Nah, kita PPP. Pilates Paddle Princess. Nah. Waduh. Jadi kalian pilih gitu loh. Pilih cowok tuh harus pilih yang benar bro. Kalau mau lihat perjuangan juga lihat future value-nya. Jangan 5 tahun gak ngapa-ngapain terus kayak ini berjuang. Bener. Kalau masih yang bayar kontrakan berjuang. Makanya. Ya. Ya itu tadi ya saya bilang ya cewek kerja sesuai dengan kemauan. Bukan sesuai dengan kebutuhan. Iya betul. Karena kalau cewek bekerja sesuai dengan kemauan.
itu adalah laki-laki yang demokratis. Betul. Tapi kalau laki-laki yang biarin istrinya kerja karena kebutuhan, ya itu laki-laki kere biasanya. Ada yang bilang juga bro, kayak tentang ini. Oh cewek-cewek zaman sekarang kebanyakan standar TikTok minta dijemput. Anjing kan lo yang ngajak keluar bos. Oh iya. Lo yang sange kan. Kok lu gitu lu? Ya lu nih oke. Cewek minta jemput. Let's say ceweknya jauh deh. Let's say Jakarta Bandung lah bro. Ekstrim jauhnya gitu kan. Oke, kayak Milea 3 jam nih misalnya. Ya, di Milea Dilan. Iya, bisa 3 jam nih. Ya udah lu suruh supir lu naik Lexus LM ke sono, jemput sini. Terus lu kerja, nyari duit, selesai kan? Problem solved. Bukannya lu kayak effort. Supir lu lah, bayar supir lah, effort lah sana. Naik S-Class tuh. Nah, terus pulangin ya supir. Terus ceweknya misal bilang, oh kamu bukan kamu yang jemputin ya, lu gak usah sama gue, cari pecundang. Karena biasa, tapi masalahnya gini bro, problematikanya gini, kenapa gak banyak yang bisa relate? Karena jumlah cowok pecundang tuh banyak banget, 99%. Iya. Jadi yang punya harga diri, gue ngomong cowok punya harga diri itu 1%. Pecundang tuh 99. Dan lu cewek tuh jumlahnya berapa? 2/1 ya? 3 banding 1. 3 atau 2, sekitar 2 ke 3 lah ya, 2 ke 3 banding 1. Jadi cewek ini banyak sekali dan cewek yang lebih cantik tuh banyak sekali, tapi cowok yang sukses itu cuma sedikit banget. Benar. Tapi dari sedikit bangetnya tuh 70% udah punya istri bro. Contohnya bro kakak, udah gak bisa nih cewek-cewek. Jadi itu faktanya yang terjadi. Jadi 99 itu pecundang, dari 1% itu 70 udah nikah. Jadi lu kalau bisa jadi cowok yang sukses dan berhasil, odds lu untuk mendapatkan cewek yang lu mau itu kan lebih gampang bro. Odds lu akan tinggi gitu dibanding orang-orang lain. Jadi buat yang tanya gimana caranya kalau mau dapetin cewek gitu kan. Gue sempat lihat bahkan di Indonesia ada yang ngajarin bro, kayak pick up cara ngechat, anjing gue aja gak ngechat bos. Dan misalnya gue simple, gak mau sama gue, wes out gitu kan. Ketika udah out biasanya baru bingung, pecundang semua ya gitu. Dulunya tiap hari omakase downgrade. Bener. McD akhirnya nanti. Gitu. Baru sadar, oh sedikit ya gitu. Nah jadi kalau kalian, ini kenapa nih 16.000 ini kita mau lihat. Misalnya cowok lah, saya 80% nonton ini. Kita mau sekian belas ribu nih, 12.000, 13.000 orang di sini. Itu jadi cowok yang 1%. Biar hidupnya gak kasihan bro. Oh iya. Karena gue bilang selalu, cowok tuh kalau udah miskin, waduh kasihan bener, lu di hidup tuh kasihan. Lu diinjak sama keluarga, mak bapak lu injekin lu, saudara lu injekin lu, pasangan lu injekin lu, bahkan anak lu nanti injekin lu. Semuanya kan injek lu kalau lu miskin. Jadi lu gak usah bilang kalau dunia tidak adil hanya sama orang kaya. Jadi orang kaya selesai kan? Ya, problemnya selesai. Bener. Gitu. Jadi apa bro menurut penderitaan cowok miskin itu? Wah. Kayak neraka laki-laki itu kita sebutnya. Malah lebih bisa deskripsiin siksa kubur ya kayaknya ya. Kayaknya oh itu kata enggak, siksa kubur harusnya lebih, video gue namanya siksa kubur bukan neraka laki-laki ya? Bener. Kayaknya menurut saya lebih kejam ya. Iya betul. Dunia untuk laki-laki miskin daripada siksa kubur. Iya betul. Karena ya bayangin kalian diremehin ibu ya. Diremehin pasangan, betul. Diremehin mertua gitu, diremehin anak juga ya. Terus keluar masih mau cari pelampiasan ke mantannya yang dulu diremehin juga, bayangin bro. Oh, jadi diremehin sama semua? Semua satu orang. Circle full? Satu circle remehin. Gimana? Bahkan keluarganya juga kena remehin bro biasa. Bukan cuma orangnya lo. Lu kalau lu miskin, lu datang ke mall gitu kan. Ngantri lu. Makan ngantri. Ya kan? Itu kenapa di belakang begini-begini tuh? Masih ngantri. Ya masih ngantri. Oh. Kerja keras Vi. Jadi kalian masih makan ngantri gitu. Makanya ini yang cewek-cewek nggak paham gitu. Mereka terlalu rendahin standar harga dirinya itu. Buat cowok itu kan ada yang bilang, misalnya cewek ngomong, oke, cowok minimal harus punya mobil, itu kan standarnya dia. Enggak, itu standar dunia gak sih? Ya standar dunia. Masa lu udah make up. Bener. Udah nyatok set kan, udah blow rambut ke salon, terus dipasangin helm ya rusak bos. Rusak.
Gue bingung sama cowok-cowok itu. Terus gak seneng nih kalau gue ngomong ini. Yang gak seneng cowok kalau gue ngomong gini. Tapi bang Apa bro? Tapinya bisa apa sih? Gue bantah. Tapi bang, kan startnya orang beda-beda. Startnya beda-beda. Lu lihat nih startnya minus di depan gue nih. Nah GTT RS minus bos startnya bos. Tapi kadang bukan sekedar hal apa yang lu lakuin, tapi kapal apa yang lu naikin. Dia naiknya kripto, speedboat dia naiknya. Bener, nggak Lu kalau speedboat bro, ini Apollo Blue bro. Oh Apollo Blue ya kan. Kalau Iya. mereka itu berenang, Bener. Mau kaya, jualan pisang. Iya, asuransi. Asuransi. Apa bikin list kan, Instagram followingnya 700, 700 tulis namanya 700. Deketin satu-satu. 1, 2, 3, akhirnya lu gak punya temen. Goblok. Ya. Ada bro, gue sempat lihat ada satu sales yang bilang kayak, oh Timothy jualan kelas katanya, sales asuransi anjing. Ya lu jualan takdirnya orang kan berarti? Ntar diklaim lu kari lagi. Jangan cuma senang-senang depan lu, klaim malam-malam lari lu. Ya kan? Soalnya gini bro, lagi ngedate kan, dia lagi ngedate kan dengan BMW seri 3 murahnya itu. Ngedate kan. Terus dia ditelepon, ada yang mau klaim, ya cabut kan lu. Janganlah ya. Jangan. Jadi lihat kapalnya nih, kapal mana nih ini yang pakai. Kalau lu tiba-tiba bisa kayak language model AI itu canggih, itu bisa coding, itu speedboat bro. Speedboatnya ada beberapa kan, kita udah selalu kita share speedboatnya. Tapi menurut gue yang paling kencang 2. Ya. Tapi kalau mau yang duit ya, gue ngomong duit paling cepat Yang kripto. instant gratification. Instan cepet. Lu jualin kripto. sekarang terus habis lu cuan. Ya, yes, itu kripto. Karena kenapa? Sampai yang jauh itu 2018 ke sekarang Ya. tuh bisa dibilang ya lama tapi instan Iya. gitu. Dia bisa dibilang lama 10 tahun tapi sebenarnya in the grander scale of dari nol ke duitnya sekarang itu instan. Kalau dia begini mungkin jualan asuransi itu mungkin butuh Ya Gua hitung dulu, sabar. 5.000 tahun cahaya mungkin bro. gue baru mau hitung tadi jumlah apa keturunannya mungkin turunan ke-7 baru GTT RS itu. 5.000 tahun cahaya tuh. Iya. Mending jalan ke bulan tuh lebih cepet kayaknya. Betul. Ada yang bilang lu udah bisa stand up sih tim. Ya kan gue cuma ngomong fakta di sini. Ini bukan stand up. Ngapain gue stand Berarti up? memang dunia ini panggung sandiwara kan? Iya betul. Kita ngomongin fakta aja orang ketawa. Itu nggak di skrip kan? Gimana skrip? Apa skrip? Mau gue Ini bacotin lu itu. Ya ini kan fakta, ini Karena kan realita yang ada kan? Kita sambungin dari yang kemarin yang orang bahas ya kan. Cowok-cowok bahasnya begitu kan. Oh enggak, kalau date pertama sih aku enggak apa-apa first date, tapi kalau date yang kedua tuh ya lebih miskin. Kalau cewek, lu harus punya radar nih di kepala lu, bro. Kayak lidar yang Tesla itu. Lidarnya itu apa? Lidar tuh nih gue kasih tau ya, lidarnya itu apa? Ketika cowok bilang, sayang split deal, miskin gitu. Sayang, nggak bisa jemput, miskin. Jangan mau, lu harus pilih cowok hati-hati. Karena lu udah ketemu yang miskin, lu nggak dibayar sama dia, nggak dikasih duit, diselingkuhin lagi. Wah bayangin bro. Oh iya, kayak lagi Karena viral gini bro. kayaknya. Karena cowok yang miskin itu egonya tuh nggak terpenuhi karena dia direndahin di kantor, dia direndahin di depan rumahnya, dia direndahin sama mamanya. Ketika ada cewek ya yang jauh lebih jelek tuh sayangin dia pasti selingkuh. Karena cowok miskin tuh egonya paling tinggi, yang bacot di Twitter tuh. Wah begini politik. Wah. Oh atau gini kemarin gue bahasnya tentang ijazahnya Pak Jokowi kan. Lu mau tau gak orang bilang apa? Oh cair nih. Bapak lu gue cairin. Oh cair nih. Nggak ada bos, cair bos. Ya. Yang cair tuh clipper kita ya. Cair tuh gua kasih sejuta lagi ya. Aneh bilang tadi kok clippingnya nggak dikasih. Sabar ya. Sabar. Iya. Kenapa bro? Tapi cowok tuh suka justifikasi kayak kemiskinan mereka itu, ke pecundangannya itu. Iya karena kan kayak yang lagi viral ini kan banyak bro. Kayak kemarin ditunjukin istri kayak oh ini ada yang viral gitu. Oh. Gimana Suaminya apa selebgram atau apa gitu. Ngapa? Gua kurang ini sama pop culture Indo nih soalnya. Katanya kayaknya ini apa ya? Cerai selingkuh ya? Kayak si cowok cowok secara fisiknya lebih di bawah ceweknya. Oh, pecundang gitu. Jelek gitu. Biar cepat. Ya. Pecundang. Jelek tapi ada jeleknya juga. Ya. Terus yang modalin semua ceweknya. Ya, ini ceritanya ya kalau nggak salah ya. Terus akhirnya si cowok ini selingkuh. Oke. Padahal dia jelek. Lah itu jelek. yang gue ngomong barusan. Ya pecundang kan. Iya. Jadi udah jelek, gak miskin, punya duit, selingkuh. Mau kondo, selingkuh pula ada selingkuh pula. Nah lu cewek-cewek hati-hati.
Hati-hati banget. Bener. Jangan lu jadi tamengin kayak kemalasan laki-laki lu tuh buat kayak, oh enggak saya independen, saya bela dia karena dia berproses. Tidak bro, ya tidak ya. Ada yang bilang akademi gosip ya, boleh sih akademi gosip. Nah, ini Karena Lamtur boleh ini ya kayaknya. ini Sponsornya real bro. Lamtur nanti bro. Iya lambe turah nih ya. Sama ini sih bro, satu bro yang menurut gua bikin kemiskinan di negara ini, budaya nongkrong bro. Oh iya. Lu pas progres jadi kaya lu nongkrong gak? Waduh, nol. Gua kasih ya. Jadi teman saya tuh selalu kayak di coffee shop terus kayak ngumpul. Itu budaya kemiskinan sih tapi. Budaya nongkrongnya sendiri, fundamental nongkrong tuh Nggak miskin ngerti tuh. saya itu. Apa yang dibahas, apa yang diomongin, apa yang di skemain kita Ya. ngomong ya. Nggak ada ya. Tapi biasanya orang yang satu skena ya itu nggak punya skema buat kaya biasanya. Skena nih ya, orangnya Iya, skena, itu ya. skena. Yang Orang pakai baggy jeans gitu Iya, kan. yang apa? Jeansnya baggy itu kan. Tote bag, Adidas Samba gitu kan. Itu kalau ke Bali tuh di Bali Buzi tuh Iya. nongkrongnya. Nah, itu. Kaosnya Uniqlo biasanya. Gua dong. Oh enggak, bukan. Ini Bukan. gacoan nih, ini gacoan. Gacoan. Pacar Fred Perry itu namanya. Iya. Udah pakai Dia gacoan. dikasih baju tuh gak pernah tahu tuh namanya. Iya. Ya, biasa begitu ya, selalu ngumpul gitu. Berskena tapi nggak pernah berskema buat kaya. Iya. Biasanya suka foto-foto pinggir jalan gitu kan. Jadi saya ngomong hama tuh biasanya. Iya. Kerjaannya ngapain tuh biasa tuh? Party. Waduh, ngomongin orang lain biasanya. Oh. Ngomongin orang lain, terus sama ngomongin cewek yang di luar standarnya biasanya tuh. Oh. Biasanya Biasanya ya. Standar, wih ini cewek ini scroll. Nah itu budaya menurut gua membawa kemiskinan tuh. Ya, karena itu biasanya apa bro? Ciri-cirinya gengsinya besar. Nah, Gak punya duit nih, habisin buat ke Bali dia bilang kan. Enggak. Biasa Ciri-cirinya- caption ini, hidup kadang di atas, kadang di Bali. Ya gitu captionnya. bener. Padahal lu juga hidupnya masih di bawah sebenarnya. Ya. Lu ke Bali masih duduk di sempit-sempit gini. Sempit-sempit. Lu nongkrongnya di Bali Buzi tuh biasanya tuh. Ya kan? Minumnya abis itu di villa minumnya oplosan bro. Aduh. Minumnya arak Bali terus oplosan. Bisa ini dong, kejang. Bisa kejang lu. Ya. Tapi buat lu ya cewek-cewek, lu bisa lu trip nih sama pacar lu nih. Bisa bedanya gimana? Satu, dia datangnya dia nyarinya yang bener nih ke Atlas gitu kan. Sekalian promosi bro. Oh iya. Kalau Atlas kan ada minimum Bener. masuknya. Pantainya bagus ya kan? Iya, pantainya bagus, kolamnya top, ada super club sebelahnya. Ya teman-teman harus apresiasi Bali Iya. lebih ya. Karena Iya. kita udah beberapa kali di beberapa tempat di Indonesia yang katanya Oh, iya, bagus. benar. Cuman standarnya nggak kayak Bali. Top notch lah ya Bali itu ya. Bali itu memang pulau indah ya. Iya. Pulau Indah itu Bali itu. Mungkin gue sempat pikir bro, dulu kayak pengen pensiun di sana sih. Kalau nanti ya tapi ya. Iya. Pensiun mungkin di Bali gue. Karena gue cinta Bali ya. Nanti di Bali juga bangun lagi bro Holy Weeks bro. Apa? Hotel lagi bangun. Akasta namanya. Ada show-nya ya kayak Moulin Rock. Mantap ya. Ada yang bilang visual patah-patah. Kenapa nih visualnya patah-patah ini? Karena panas kameranya kayaknya. Busuk ini kamera ini. Oh. Ini gara-gara pier ini. Ya udahlah, udahan bro, kameranya panas. Oke.